Detikers, kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers bakal ditemenin menu spesial hari ini. Ada apa aja ya? Let's check this out. Dikira bangkai cicak, ternyata jasad. Pemilik rumah di daerah Tangerang Selatan nemuin jasad pria yang membusuk di toren airnya. Waduh, mengerikan ya Detikers. Kira-kira apa ya penyebabnya? Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA jadi perdebatan nih di kalangan masyarakat. Serikat Pekerja Indonesia jadi salah satu pihak yang menolak keras TAPERA dan merasa bahwa para pekerja udah cukup tertekan soal rendahnya upah. Menurut kamu gimana Detikers? Ada konten viral yang dapat respon positif dari netizen nih. Konten ini berisi kegiatan bersih-bersih toilet masjid yang kotor. Kira-kira gimana sih cerita lengkapnya? Kita ngobrol langsung aja yuk sama Cecep, sang pembersih toilet masjid. Stay tune ya. Nah, itu dia menu hari ini. Selamat pagi. Detik pagi, Jangan tidur lagi. Kembali bersama Indi dan juga Akbari di hari Rabu ya ini tuh ya. Hari Rabu dan ini di tanggal 29 Mei. Tapi kita udah gak bisa nyanyi gini lagi. Karena udah Karena lewat. 27 Mei doang kan. Gimana sih lagunya? Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang. Kami dari terus gimana? Terus Gimana sih guys? Kami kemarin kan ada yang bikin TikToknya nih tuh Citra. Kami dari 27 Mei. Bulan Mei. Gitu deh. Iya aku nanti belajar lagi deh kalau gitu ya. Kemarin bikin tuh anak-anak MCR tuh Citra, terus Askia lah pemimpin gengnya dan juga Arfi ya. Oh inisiatifnya Arfi. Iya Emang bener. tongkrongannya Arfi? Tongkrongannya Arfi, betul. Tongkrongannya dia. Arfi tuh anak TikTok banget. Dia selalu kayak ngikutin dance yang lagi happening. Pokoknya single-singlenya New Jeans yang baru dia langsung bikin. Espa, semua dia bikin lah pokoknya. Wah gokil, pantesan dia lagi chattingan sama orang TikTok juga ya. Iya bener. Nanti kita bakal interview langsung nih. Kayaknya ya. Emang iya? Cecep. Oh iya. Coba gue kira orang official TikTok. Oh bukan maksudnya yang lagi ada di TikTok. Ya gue kira kayak Mbak Ivana. Bukan Ivana Anastasia, bukan. Tahu juga kan. Iya ternyata anak yang viral di TikTok dan yang viralnya itu adalah hal yang positif ya Bar ya. Betul. Karena memberikan impact dan juga contoh yang baik lebih dari sekedar joget-joget aja. Tentunya ada inspirasi dan ada edukasinya juga. Gokil sih, gue tuh salut banget sih. Sama orang-orang kayak gitu ya. Iya karena gue jijian orangnya. Iya benar-benar. Dan hal kayak gitu kan sebetulnya adalah hal yang suka disepelein ya. Makanya bisa sampai let's say ini kita ngomongin toilet yang kotor dibersihin sama Cecep nih Detikers. Dan dia tuh keliling-keliling ke masjid, ke musola gitu-gitu. Karena kan yang namanya toilet kotor tuh biasanya dianggap remeh ya. Kita kadang suka abis mandi. Nyokap gue makanya bawel. Pokoknya nyokap gue selalu bilang abis mandi itu digosok abis keramas atau abis sabunan. Karena dia pasti nanti itu yang akan menumpuk. Dan digosok itu harus keras, harus muter. Jadi meskipun nanti ada yang di rumah gue ada yang bantu untuk nyikatin tiap hari, tapi dididik bahwa masing-masing tiap habis mandi langsung gosok sendiri. Oh disiplin. Gitu, supaya nggak ini. Aku sekarang ya 2 hari sekali lah, karena seminggu sekali ada yang beresin. Oh tapi lu keren berarti, disiplin berarti ya. Dicoba, iya sih. Gue merasa kayak hal-hal kayak gitu, kayak dulu diteriakin nyokap sampai dimaki-maki kalau anduk, tahu gak sih ditaruh di kasur. Oh iya. Itu dimaki-makinya gue setengah mati loh. Iya. Sedangkan nyokap gue tuh kayak teriak gitu sambil dia bawain anduk dia dan anduknya adek gue yang masih kecil. Sedangkan gue nggak boleh, gue harus pegang sendiri. Jadi kayak itu tuh semua berasanya pas udah gede. Itu meters loh. Meter banget. Gue juga gak suka tuh ada handuk di kasur. Iya kan, karena bisa sampai jamuran nanti kan si lembab-lembab si spraynya. Bener. Nah anyway balik lagi ke Cecep. Jadi si Cecep ini tuh gue ngelihatnya kayak gila, kemarin Pandawara aja udah keren banget ya Bar. Iya. Sekarang tiba-tiba Cecep Pandawara tuh segeng kan berlima. Sedangkan Cecep sendirian. Gila, single fighter coy. Keren. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama mereka langsung. Tapi sekarang gue penasaran sama kehidupannya Indi. Aduh Masya Allah tabarakallah. Beda nih, sekarang lu udah statusnya sudah fiancé. Oh gila, beda ya. Kemana sih dia?
Gue gak nyangka karena gue lagi chattingan ngomongin film gitu sama Indi. Bener, gue tuh suka nanya film ke Akbari, terus Akbari kalau ada mungkin terbesit apa rekomen ke gue juga suka tiba-tiba. Iya bentar lagi. Bang makasih loh bang. Iya Bar, nanti main ya. Ntar gue bilangin ya ke orang marketingnya ya. Iya, dan gue tuh termasuk yang percayalah sama reviewnya film Akbari karena kan dia mungkin mesti belajar juga ya. Dan gue sangat tertarik untuk nonton How to Make Millions Before Your Grandma Dies. Karena semua orang kayaknya trennya bikin video nangis itu ya Bang? Iya. Lu seambiar apa? Gue hancur banget. Gue kayak mungkin terakhir nangis kayak gitu banget mungkin waktu gue kecil kali ya. Yang kayak bener sesenggukan gitu. Tapi enak, aftermath-nya kayak healing aja gitu. Oh iya bener. Iya. Abis nangis tuh enak kan rasanya kan. Gue setuju banget kalau nangis tuh enak banget. Iya. Karena susah tau buat orang-orang kayak kita yang udah gede maksudnya ya gitu. Untuk sembarangan nangis tuh kayaknya susah gitu. Jadi ketika kita pengen nangis dan gue ketemu formnya lewat kayak mediumnya film apa lagu itu gue seneng banget. Enak banget buat gue. Gue pas nonton itu benar-benar kan gue nonton sendiri terus kayak jam malam. Jadi gue keluar bioskop tuh bener-bener super jijik banget. Sejijik itu karena gue kayak mempersiapkan diri gue, gue paling nangisnya nangis kecil gitu mungkin ya. Nangis kecil. Atau kuat gitu ya. Terus ternyata gue gak bawa tisu, gak bawa apa kan Di. Tidak prepare. Iya. Waduh. Ya ampun. Hai, ada penjual nasi bakar dulu. Ini ada Pujo dan Gandhi. Mana sih lo berdua? Iya biasanya di belakang kamera sih dia. Lagi di mana sih dia? Ngapain ke Kokas? Gue mau ke sana nanti. Gue mau beli kado pulangnya. Oh alah, gila jam terbang padat. Sampai jam berapa Pujo? Ya. Ditanya sampai jam berapa jawabnya ya. Pujo on cam dan Gandhi. Ini biasanya orang-orang yang ada di belakang kameranya nih. Iya. Ada tikers. Bener, seru banget ya. Oh jadi Pujo lagi kerja di Bilangan Casablanca ya. Berarti nanti sore bakal ada liputan dari situ mungkin? Mungkin. Oh nanti ada Tik Finance. Berarti sama Edo ya most likely. I see. Ya udah nanti ketemuan sama Pujo, aku mau main-main gitu. Tumbler lu oke juga ya di layar ya. Iya tuh. Sangatlah represent ya kan, match my nails gitu. Iya bener-bener. Lanjutan dulu Bar, terus habis itu udah lo gak prepare bawa tisu. Pokoknya intinya gue bener-bener jijik banget nih. Sejijiknya muka gue jelek banget segala macam karena ingus kan kiri kanan. Oh jadi lo ngelap ke baju solusinya? Karena hidung gue udah mampet banget nih. Kayak gue gak bisa nafas gitu kan. Smeller terus, ya udah gitu. Jijik banget deh. Terus gue keluar dari bioskop ke toiletnya kayak di videoin orang gitu. Terus kayak muka gue masih nangis segala macam gitu. Lu di videoin orang? Iya. Oh my god. Karena kan ya cowok sendirian gitu, kayak gak jelas gitu, nangis gitu. Terus gue di toilet kayak kita cuci tangan terus kan ngaca gitu kan, itu kosong gitu gue. Terus ya udah dari situ kan gue berharap gue gak ketemu sama orang-orang yang tadi ngeliat gue itu kan. Ternyata. Ya kan mallnya udah mau tutup kan, mall udah tutup bahkan, jadi tinggal pintu keluar cuma satu lift. Lu nonton yang jam 9, setengah 9 gitu ya? Iya gue satu lift lagi sama orang-orang itu, malu banget gue. Super jijik gitu. Gak apa-apa tapi kita normalize ya satu nonton film sendiri gitu. Sama kemarin sempat ada yang viral Bar dan katanya sampai dipecat orang yang melakukannya. Tahu gak sih yang ngevideoin ibu-ibu lagi lagi liatin poster? Iya liatin poster doang. Itu bingung apa yang diketawain sih gue. Iya. Ya emang poster buat dilihat lah. Iya. Gitu. Dan gue tuh ya tipe yang gue tuh bukan sebel juga karena gue bisa relate sama ibu itu. Gue tipe observer, jadi gue tuh yang kadang masuk satu rumah orang temen gue bisa yang kayak gue perhatiin interiornya beneran kayak orang kampung yang kayak gue getok-getok ini materialnya apa, karena ya pengen tahu aja ya gitu. Lu menikmati aja itu kan ya. Kayak wow this is something new gitu. Justru kan kayak dengan banyak mengobserv gitu kita jadi lebih tahu kan sebetulnya. Gue agak aneh sih sama mbak-mbak yang videoin dan ketawa-ketawa apa, what's so funny gitu. Bener. Lu gimana ceritanya bisa akhirnya dapat sesuatu dari Snow Allegra nih? Wah gila, ini tuh gue tuh pengen cerita aslinya tapi gue agak maju mundur ya. Oh ya udah gak usah. Pada intinya sebetulnya dia tuh susah banget untuk dapet. Dia tuh Iranian Swedish ya. Kemarin dia cerita sebetulnya orang taunya Sweden aja gitu ya dia tuh. Cuma ternyata dia keturunan Irannya itu. Gak tau gue tuh kayak ngerasa
Intinya dia tuh kayak seorang musisi yang menurut gue sincere banget dalam bikin karya-karyanya. Kayak pengen banget nanya kayak who hurt you honey? Karena beneran wah gila sih, he's been through a lot, makanya dia bisa bikin karya yang gini banget menurut gue. Itu satu. Dan menurut gue dia tuh sangat percaya diri dengan apa yang dia kerjakan, kerasa banget energinya. Dimana kayak gue mau bikin ini tuh buat nyenengin diri gue sendiri gitu. Dan gue percaya kalau apa yang sampai dari hati gue akan, apa yang dari hati akan sampai ke lain hati tuh definisi karya-karya dia sendiri menurut gue. Lalu kemarin itu ya kan lo habis lamaran, maksud gue langsung ke konser tuh gila sih. Iya, jadi emang si partner gue juga bilang nih pengantin paling heboh sih, dia bilang gitu. Cuma si partner gue juga dia hobi banget yang kayak ngejar-ngejar minta tanda tangan ke semua fans-fansnya kayak gitu. Oh iya, dia fans Fred. Iya, dia fans Ferdinand, iya. Dia Marc Marquez aja dia kejar sampai ngumpet-ngumpet di mobil polisi. Oh keren. Dia tuh tipe yang kayak gitu, pokoknya harus dapat signing. Tapi seru lu partner in crime lu jadinya. Iya, dan gue belajar banyak dari dia. And you know what, partner gue tuh lagi sakit dan dia tuh sampai udah menggigil banget, tapi dia yang kayak sakitnya pas lagi lamaran atau setelahnya. Jadi kayaknya dari Bandungnya bikin sakit. Okay. Udah gitu wah gimana nih masih kudu Java Jazz pula kan. Dan anyway dia kemarin juga ke Bandung lagi karena mesti promo sama bandnya kan. Tuh radio di Bandung gitu. Nah dia pokoknya di last minute karena kita udah gak ada harapan. By the way itu juga udah mencoba untuk nelfon orang-orang Java Jazz siapa aja yang punya akses, gak bisa banget. Jadi memang jujur aja Mbak Snoh ini agak antik ya. Karena dia tidak mau menerima siapa yang mau foto, tidak mau menerima lain-lain. Nah akhirnya di depannya situ tuh pas lagi manggung ada satu jujur aja bule gitu berdiri. Nah dia tuh rapi looknya pakai jas gitu, pakai kayak suit gitulah. Udah gitu si Mas Ade tuh si partner gue udah yang kayak sir tapi gak annoying, gak boleh annoying, jadi cuma yang sir gitu. Habis itu dia akhirnya notice, dia lihat ke belakang, terus Mas Ade langsung diginiin vinilnya Mas Pidol, please sign gitu kan. Terus dia udah ngasih kode tuh, dia tuh kayak nah itu tuh menurut dia udah kode kalau kata partner gue. Dia udah kode tunggu sampai selesai gitu. Dan pas udah beres, sebelum dia balik lagi ngadep ke kita ke belakang, dia foto dulu sama di depannya tuh ada orang yang ngajak foto gitu. Udah itu dia nyamperin gue, aku langsung sambil nunjukin, sir can you please sign? Gue pengen banget pokoknya di sign sama Snoh Airga. Gue tuh masih mikirnya dia manajernya atau roadman-nya lah atau apanya, pasti kan orang-orang si timnya lah gitu. Udah gitu dia ngomong gini, oke, let's see what I can do. Terus udah gitu dia pergi, dia bawa, gue langsung kayak panik, can I get your number blah. Terus partner gue kayak tenang, tungguin. Oh ternyata memang kita justru mesti stay di situ. Dia akhirnya ke belakang, dalam 3 menit dong dia keluar, set. Wah, gue teriak-teriak dong. Dan mau tahu nggak yang paling lucunya, kemarin pas partner gue lagi promo di Bandung, di radio gue yang lama, di Arden Radio nih. LO-nya adalah junior gue yang penyiar saat itu interview partner gue. Wah. Dan tahu nggak LO-nya sama sekali nggak foto sama dia. Oh bener susah. Iya dia padahal semobil, dia nggak foto. Udah gitu dia, lo tahu kemana? Gak ada barbuk lah intinya. Gak ada, bener. Sampai dia bahkan gak berani ngajak ngobrol sama sekali, gak ada percakapan apapun di mobil. Dan lo harus tahu dia kemana? Dia ke ITC Kuningan. Tahu dari mana? Katanya browsing sendiri. Pengen diajak ke ITC Kuningan. Oke. Terus ternyata apa yang menarik? Tahu gak katanya ngapain? Beli emas. Oh. Nah gue gak tahu dia tuh random nemu emas lucu atau dia emang niat mau beli emas terus dia browsing ada di ITC Kuningan. Nah itu gue gak tahu ya. Oke. Terus udah gitu dia sempat ke PI dan ke GI. Oke. Nah di GI katanya ada yang notice minta foto tapi gak boleh. Dan bodyguardnya udah banyak banget. Jadi udah. Dan si LO-nya udah make sure gue bisa jamin itu yang dapat signing di Jakarta cuma di official poster Java Jazz sama di vinyl gue. Gila. Gue bangga banget Pat. Selamat ya. Gila itu hadiah lu lamaran. Iya dia lamaran terbaik gue sih. Yang emang kayak dari semesta dan diusahakan oleh partner gue. Wah gokil. Gitu. Iya ya coba tanya karena Brigadir Ade kan udah nikah ya. Pasti iya? Udah. Oh iya. Udah bertubi-tubi pasti hadiah yang diberikan oleh sang partner. Coba kita tanya. Brigadir Ade selamat pagi. Halo, selamat pagi Indi dan Akbari. Hai, waduh cerah sekali hari ini. Ini di mana Brigadir Ade? Di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Di Jaktim, baiklah. Oh, deket Kalimalang nih. Iya, Brigadir Ade, kita mau nanya dong, Brigadir Ade dulu sempet gak pas mungkin nikah atau lamaran atau tunangan gitu ya, dapat kejutan-kejutan spesial juga entah yang memang dikasih dari pasanganmu atau kayak emang wah ini surprise aja sih kebaikan dari semesta yang dikasih. Kayaknya enggak sih, soalnya udah bocor duluan. Bocor apanya? Infonya?
Udah ketahuan berarti. Jadi kalau udah ketahuan. Oh, surprise-nya tuh jadi gagal gitu. Emang mau diapain surprise-nya? Ya mungkin kayak dikasih barang sesuatu, tapi kayak ya udah tahu duluan aja. Kurang jago nih Oh, surprise-nya ternyata atau kurang mungkin greget kan. Brigadir adanya yang kepo kali. Daripada barangnya nggak dipakai. Oh iya benar, benar. benar. Bener. Gue juga tipe ya lagi-lagi kayaknya live at 30 something ya Bar ya. Kita tuh mulai menyimpulkan juga bahwa udahlah kalau kado tuh gak usah surprise-surprisean, mending langsung tanya aja orangnya butuh apa. Iya. Even kalau butuh duitnya kita kasih cashnya aja karena kita make seneng sense. kalau lebih bermanfaat ya. Make sense. Gitu. Bener. Baik Brigadir Ade, mungkin boleh langsung laporannya di sekitar daerah Jakarta Timur ini. Silakan. Baik, terima kasih Indi dan Akbari. Selamat pagi Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintasnya pada pagi hari ini dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Bekasi ataupun Kalimalang. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, begitupun kendaraan yang akan menuju ke arah Pondok Kelapa juga terpantau kondusif lancar. Dan terlihat di kawasan ini kecepatan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dari arah Bekasi yang menuju ke arah Kalimalang atau Cawang, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar. Dan juga kami menghimbau untuk antisipasi bagi kendaraan yang melintas kawasan ini untuk tetap mengutamakan pejalan kaki dan juga pesepeda. Dan banyak juga di kawasan ini kendaraan angkutan umum khususnya yang berhenti atau ngetem terlalu lama di bahu jalan yang dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan di kawasan ini. Dan kemudian juga bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang, kami ingatkan kembali bahwa ada pun peraturan ganjil genap yang harus Anda perhatikan. Dan bagi kendaraan yang pada hari ini tidak dapat melintasi jalur ganjil genap, harap menggunakan jalur alternatif lainnya atau menggunakan transportasi umum. Dan kemudian juga di kawasan ini banyak juga masih kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm. Intinya kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Mengingat berdasarkan pasal 291 ayat 1 menjelaskan tiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dan juga kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan trotoar jalan sebagai laju kendaraan Anda dan terlebih tidak merawan arus lalu lintas saat melintasi kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia terjadi sebanyak 172 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat, dan 274 orang luka ringan. Dan dari 172 kasus laka lantas tersebut, 100% terjadi di kawasan non-tol. Dan kami menghimbau untuk tetap fokus bagi hendak berkendara dan juga pastinya tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 609 atau dapat melalui SMS center di 9119. Silakan ke sana. Indonesia Tip dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi sedang melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Indi dan Bari di studio. Banyak Brigadir Ade Cynthia atas laporannya. Tadi kalau dilihat lumayan ramai lancar tadi ya. Lumayan lancar sih sebenarnya. Itu tadi lokasi-lokasi zaman aku les bahasa Inggris tuh dulu. Di mana? Brigadir Ade. Di kawasan mana? Di situ tadi di belok kanan tadi ada ILP. Oh, I see. Iya. Ya udah kita tunggu lagi nanti Brigadir Ade akan bergeser kemana di sesi berikutnya. Terima kasih Brigadir Ade. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih semua, selamat bertugas. Itu dia. Aduh, ya. Seru ya. Tapi kemarin lo Java Jazz juga Bar? Java Jazz. Hari gua apa? Hari kedua. Dan itu tuh Live ya nonton? Iya nonton live dan gue emang bayang banget dari tahun lalu ya? Tahun lalu tuh gue gak kesampean. Jadi baru tahun ini. Terus kemarin juga tiketnya kan udah sold out kan. Terus cepet banget abisnya. Nah gue kemarin bener-bener kayak dari jam 4 sampai jam 6:30 gue baru masuk. 6:30 baru masuk. Gue nyari-nyari tiket gitu akhirnya. Gila gue gak expect sih tahun lalu live udah gitu tahun ini dikasih lagi dan 2 hari ya. Dan 2 hari. Show Jumat Sabtu. Tapi yang Jumatnya cuman solo set. Oh. Kalau yang beneran setnya ya emang hari Sabtu. Yang sama band full band? Full band dan ada ensemble-nya, ada orkestranya gitu kecil. I see. Bagus deh beda.
Karena gue nonton yang waktu hari Jumat tapi streaming YouTube-nya. Nah, gue juga nonton. Iya. Streaming juga. Iya, seru ya. Iya kan, enak kan. Lah, gue udah berasa Coachella nih. Gitu. Iya bener. Terus dia yang kayak main either sama gitarnya dulu, habis itu dia pindahkan ke pianonya dulu. Dan dia main selo ya. Iya. Gokil sih emang Leve. Gue seneng banget sih. Iya. Gue suka banget sih terus kayak, tapi gue ngerasain dia sepanjang gue nonton Java Jazz, special show terame itu kayaknya tahun ini deh. Iya si Leve ini ya. Even sampai dibikin 2 kali menurut gue something sih. Tapi lu juga gue ngeliat antriannya si Snow Allegra juga gokil. Rame kan? Gue jujur ya, ama jealous fan kan. Gue kan selalu yang pengen kayak, duh gue udah jauh-jauh nih nyari, tiba-tiba gue banyak orang yang suka gitu, gue sebel bar. Lu gatekeeping banget. Gatekeeping banget fans artis gue gitu. Gue kayak aku tuh posesif gitu. Jadi pas kemarin penuh banget, emang lo semua tuh dengerin apa Snow Allegra? Gue tuh ada kayak sebel-sebelnya pada kayak indie apa sih egois banget gitu kan. Iya. Suka gitu kan? Iya gitu, tapi gak boleh gitu sebetulnya. Karena gimana pun juga ya mereka goalsnya kan pengen diketahui oleh banyak orang ya. Kita gak boleh lah sebagai fans kayak gitu. Gitu. Tapi kemarin dorong-dorongan gak ada yang kayak Oh cuma sempet, karena kalau lu Leve duduk gak? Berdiri, semua berdiri. Nah di gua duduk. Leve hari pertama duduk, Oh. Leve hari kedua berdiri. Nah iya gue duduk soalnya, tapi begitu keluar Snow Allegranya itu udah tidak tertahan. Semua akhirnya lari ke depan, gue juga akhirnya ikut. Lari ke depan. Cuma gue akhirnya dapat, karena yang depan-depan gue pun makin ke depan, jadi gue dapet seat kayak row 3 terdepan gitu. Oh enak. Enak. Gitulah. Oh berarti lu duduk. Nah tapi lu bisa dinotis sama ser-ser itu gimana? Karena gue akhirnya ke depan, udah 3 lagu terakhir tuh ke depan. Gue udah nempel ke barikade. Oh jadi festival? Gitu. Okay. Dan udah rame, orang-orang kan udah pada ke depan kan semuanya. Nah itu tuh bisa ke depan banget karena beberapa orang ada yang udah cabut. Di situ gue kayak seneng banget, ayo cabut-cabut semua, ayo cabut-cabut gitu. Orang-orang FOMO itu. Iya. Oke. Gitu, orang-orang FOMO dan berduit ya menurut gua kan. Karena kan special mahal, show ada tiket terusan lagi, Iya. Terus tadi gue sama Akbari menyimpulkan Detikers di umur kita yang sekarang ya. Kita udah tidak ada sih kayak muter-muter. Kalau gue tuh bener-bener event festival tuh lo bisa lihat banyak banget artis. Gue cuma udah datang buat satu aja yang gue mau, udah itu aja. Iya, gue kemarin cuma nonton. Gak ada lihat-lihat loh. Gue cuman datang terus gue sambil makan gue nonton Mahal ini. Habis itu ternyata temen gue udah bilang, kan dia main jam 8:30, bahkan jam 9 sebenarnya. Sama Adrian Halif ya? Sama Adrian Halif. Dia main 9:30, itu gue makan jam 7 lah. Nah itu temen gue udah bilang, Bar nih antrian udah gila. Yaudah gue abis ngantri. Dari jam 7 gue ngantri, padahal dia baru bangun jam 9. Wah gila sih. Dia kelar jam 11, terus gue nonton Hi-Fi. Iya, sama iya, Kenny iya. Gabriel, udah. Kayak Edo. banget gak sih di festival? Iya bener. Iya, gue bahkan terakhir apa ya dulu, Joyland Jakarta tuh, gue cuma untuk Miu doang. Udah, that's it. Gue Miu main jam 12, gue jam 12:15 baru masuk. Karena kita udah tua. Kita udah tua, dari yang lain-lainnya yang kita udah sering nonton tuh kayak ya udahlah gitu, udah aja. Iya gitu. kali ya, bisa jadi gitu ya. Iya, cuma pengen nonton yang belum pernah aja. Dan ya. dulu ya Andi ya, sebelum gue umur 30, kayak gue kalau setiap festival tuh gue datang 3 hari. Iya bener, sekarang kita udah gak ada tenaganya Bar. Udah not even sehari, bahkan kayak kalau bisa 2 jam aja cukup, atau sehari doang cukup, sejam doang cukup. Kayak Joyland waktu di Bali juga gue cuma nonton untuk Kings of Convenience, that's it. Udah. Gue datang jam 6 sampai 7:30 udah selesai. Gitu, abis itu hujan gede, terus gue kayak tuh bener sih emang apa yang gue formulakan, cuma nonton sebutunya aja tuh kayak bener ya. bersyukur banget ya. Iya. Nah jadi itu banget Detikers ya, mungkin buat kamu yang penggila konser atau festival kayak Indi dan Akbari gitu ya, memang yang namanya kebutuhan ini bisa dibilang apa ya, tersier gak sih? Ini tersier, jadi memang harus disisihin kan. Bener, kita harus nabung gitu, jadi kadang mungkin pemerintah mau bantuin kita nabung. Iya, anggaran konser ya, anggaran festival gue shout out banget sih. Mungkin Jadi biar bisa lebih ikhlas kali orang-orang gak jadi potong untuk konser. Iya benar. Karena ngomongin soal nabung nih, ini juga ada yang diwacanakan sama pemerintah ya, yaitu nabung untuk akhirnya kamu bisa beli rumah nih Detikers. Soalnya kan mungkin bagi sebagian orang punya rumah tuh kayaknya too high to reach ya, apalagi dari generasi milenial bahkan ya dibilang-bilang gak akan punya rumah gitu, bukan cuma Gen Z aja. Nah ini dari rame-rame isu tapera atau tabungan perumahan rakyat kemarin, ada informasi terbarunya nih, kalau ternyata para serikat pekerja itu justru menolak keras potongan gaji buat tapera. Jadi di PP
By the way di PP 21 tahun 2024 pasal 15 disebutkan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Untuk peserta pekerja itu ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu untuk peserta pekerja mandiri seluruh kesimpanan ditanggung olehnya. Nah kemudian kabar tersebut langsung memantik banyak tanggapan dari berbagai pihak. Gak sedikit yang menolak rencana pengenaan potongan gaji tersebut. Salah satunya ini dari Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesianya langsung ya, atau dari DPP Aspek Indonesia yang bernama Mirah Sumirat. Nah, kepada Detikcom, beliau mengungkap keresahannya. Soalnya saat ini para pekerja menurutnya sudah cukup tertekan dengan rendahnya upah yang kenaikannya masih jauh dari harapan. Gak sebanding dengan kenaikan inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Belum lagi para pekerja masih belum pulih dari pukulan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi corona beberapa tahun lalu ya. Anyway tuh ini udah tahun keempat ya kita ya. Iya bener ya. That was 4 years ago tapi memang impactnya luar biasa sih Detikers ya. impact ya. Dan ada beberapa hal yang tidak akan kembali memang seperti sedia kala setelah adanya COVID ini. Jadi kalau kata Mirah, di tengah situasi keterpurukan kelesuan para pekerja buruh, karena sebelumnya ada kebijakan Omnibus Law yang mengakibatkan upahnya menjadi murah, kemudian ada COVID, terus di tahun 2021 ada PHK massal, dan sekarang minim lapangan pekerjaan. Sungguh tidak pas rasanya pemerintah mengeluarkan aturan main PP terkait dengan potongan tapera, kata Mirah gitu ya. Dia juga ngaku kecewa karena ngerasa nggak dilibatin sama pemerintah di proses penyusunan kebijakan yang berkaitan erat dengan upah pekerja ini. Persoalannya adalah ketika sudah semakin terpuruk ekonomi ini karena upahnya murah, inflasi tinggi, kemudian harga pangan juga tinggi. Nah, satu sisi pembuatan PP tersebut juga tidak pernah melibatkan partisipasi stakeholder yang terkait. Dalam hal ini pekerja buruh gitu ya. Mirah juga dengan tegas mengaku menolak rencana penerapan potongan gaji untuk tapera ini. Ia menegakkan pemerintah tak punya hati nurani bila kebijakan ini tetap dilanjutkan. Nah itu dia ya. Dan kalau dari perspektifnya para pengusaha ya Andi ya, Mhm. ini juga ada lanjutannya lagi, bisa dibaca juga di detik.com, Detikers. Ini iuran tapera baiknya buat ASN, TNI atau Polri, bukan swasta. Jadi Asosiasi Pengusaha Indonesia alias APindo, dia bilang katanya menolak kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat ini yang sebesar 3%. Pengusaha menilai program ini lebih baik diperuntukkan bagi aparatur sipil negara atau ASN, TNI, Polri, dan juga bukan untuk pekerja swasta. Jadi Ketua Umum APindo, Shinta Kamdani, dia bilang gini, pengusaha lebih mendorong program manfaat layanan tambahan MLT yang ada di program Jaminan Hari Tua JHT di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan program ini pekerja jadi tidak perlu mengikuti program tapera. Jadi kalau udah dapat itu, jadi taperanya nggak usah katanya gitu. Dan dalam diskusi tersebut kemarin pekerja swasta dapat dikecualikan dari tapera dan mendapatkan fasilitas perumahan dari BP Jamsostek, ungkap Sinta. APindo juga bilang katanya telah melakukan sosialisasi kepada developer melalui DPP Real Estate Indonesia (REI) dan juga menginisiasi kick-off penandatanganan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan 2 bank himbara, yaitu adalah BTN dan BNI, serta 4 bank yang tergabung di Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau ASBANDA, yaitu adalah Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Bali, dan juga Bank Aceh dalam rangka perluasan manfaat program MLT Perumahan Pekerja. Untuk mendapatkan fasilitas perumahan bisa memanfaatkan layanan tambahan MLT ini dari sumber dana program JHT, Jaminan Hari Tua tadi, yaitu ada 4 manfaat. Yang pertama, 1, pinjaman KPR sampai maksimal 500 juta. Lalu yang kedua, pinjaman uang muka perumahan atau PUMO sampai dengan 150 juta. Dan yang ketiga, pinjaman renovasi perumahan PRP sampai dengan 200 juta. Dan yang terakhir nih, yang nomor 4, fasilitas pembiayaan perumahan pekerja atau kredit konstruksi, yaitu BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerjasama dengan perbankan untuk mewujudkannya. Jadi udah ada beberapa jalur-jalur lah ibaratnya yang dibukakan dari BPJS ini. Oke, coba kita lihat lagi Detikers ya. Ini komentar-komentar dan juga tanggapan dari para pejabat dan petinggi negara kita. Di antaranya dari Pak Presiden langsung nih ya, Pak Presiden Joko Widodo yang juga buka suara soal iuran dana tabungan perumahan rakyat atau tapera yang bakalan diwajibkan bagi semua pekerja, mau itu PNS,
PNS, swasta. Tapi Jokowi sendiri menilai wajar kalau misalnya pro dan kontranya muncul dalam kebijakan baru karena masyarakat juga ikut berhitung dong tentu saja. Coba kita lihat dulu pernyataan Jokowi seperti apa, ini dia tayangannya. Sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga tapi swasta juga. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Itu dia Detikers tanggapan dari Pak Jokowi langsung yang akhirnya sudah buka suara ya perihal Tapera. Tapi gimana kira-kira kalau dari menterinya sendiri? Ini dia ada Pak Basuki juga yang punya pendapat berbeda. Kita bisa langsung lihat aja tampilan videonya. Ini dia Pak Basuki. Kalau menurut saya yang dulu Tapera itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk bangun rumahnya. Itu sudah sejak 5 tahun yang lalu kita dengan Tapera yang sudah ada sekarang. Itu sudah 5 tahun yang lalu Tapera yang pertama kali dibentuk itu untuk menurut Menteri Keuangan untuk membina kredibilitas dulu. Jadi tidak langsung kena pada tahun pertama dulu. Jadi sudah 5 tahun dan ganti pergantian pengurus kan, ini dimulai dengan dari sebelumnya oleh Pak Presiden. Jadi bukan bank hilang. Masalahnya kan ada jaminan dari kepala, ada ini sebagainya. Tapi itu bukan uang hilang. Pak itu belum pemetasan ya Pak? Tahun ini Pak 2027 ya Pak? Potongan iurannya Pak? Potongan iuran Tapera itu bulan berapa? Iurannya mulai kapan Pak? Berapa Pak? Saya belum baca persis itu banyak progresnya. Belum tahun ini ya Pak? Belum tahu saya. Oke, ada juga nih komentarnya dari Wakil Ketua DPR RI, Caimin, aka Muhaimin Iskandar, yang mengatakan kalau DPR RI akan memanggil sejumlah pihak terkait program iuran potong gaji, tabungan perumahan rakyat. Kalau menurut Caimin, Tapera ini menjadi beban bagi para pekerja ASN maupun swasta. Nah, coba kita lihat seperti apa pernyataan lebih detail dan juga lengkap dari Caimin, ini dia. DPR akan minta penjelasan pemerintah ya, atau DPR akan memanggil pihak-pihak ya di pelaksanaan itu sehingga jangan memberatkan apalagi di tengah ketidakberdayaan ekonomi kita. Nah, karena itu kita harus evaluasi dan tidak membuat beban baru. Yang akan dipanggil itu siapa-siapa aja sih? Ya semua, ada tabungan, ada pihak-pihak buruh. Ya, pemerintah. Dari pemerintahnya berarti Kemensos ya atau? Kemensos. Kalau pembahasan mulai kapan Bos? Terkait bicara itu gimana? Mereka mungkin kan lebih ke karyawan atau PNS atau ASN yang mungkin keberatan ya kalau dari media. Iya ada pro kontra yang banyak juga Gus. Ya kalau lihat nuansa ekonomi kita hari ini semua keberatan. Kalau pembahasan mulai kapan nanti Bos? Ya sedang ini. Wih, itu dia dari Caimin ya tanggapan. Tadi dia pakai kayak headset gitu ya? Iya, pakai headset gitu. Apa yang tahu ya headsetnya apa ya kita ya? Kayak nyambung gitu dari kacamatanya. Oh iya ya? Gak tahu sih. Wow, all in. Bisa jadi ya. Tapi kemarin emang trending banget soal Tapera dan gue masih belum tahu sih kalau pekerja freelance kayak kita gini. Jadi kemarin sempat bahas dikit sama Dana tentang apa namanya Tapera ini kan di segmen Money Talks. Nah kalau dari Dana sendiri bilangnya memang kebetulan nanti orang-orang kayak kita nih freelance itu bisa tapi ikutan sendiri gitu, tapi sukarela gitunya. Jadi kita daftar gitu karena mungkin kalau kita kan gak dikolek dari perusahaan kan gitu. Cuma kalau yang gue perhatikan sih ini juga sebetulnya masih pro dan kontra ya. Apakah bakal diterapkan
even ke swasta juga dulu gitu. Soalnya karena nanti kayaknya para pengusahanya juga bakalan menjerit karena siapa tahu nanti jadinya kayak gajinya kudu di markup, ngerti nggak? Karena mungkin si karyawannya jadi nggak mau dong kalau dipotong gitu. Dan dari kita juga mungkin nanti takutnya ya kalau misalnya dari kita pekerja swasta gitu bergain harga atau gaji misalnya. Nanti kan siapa tahu aja ada dari kita mungkin apakah yang memang pekerja sudah senior gitu ya yang udah berpengalaman. Gue maunya gaji segini tapi bersih ya. Jadi untuk si potongan tabungan taperanya udah di apa namanya? Udah di cover sama perusahaannya. Kan itu kan artinya jadi kayak tanggungan perusahaan jadi lebih banyak lagi ya. Mungkin udah lalu dapat asuransi, terus dapat apa tanggungan apa mata di cover, kacamata misalnya, apalagi buat gigi di cover, buat istri yang hamil di cover segala macem. Nah macem-macem gitu deh. Wah ini dia, dan kita juga penasaran sih, ini tadi kan kata kita, tapi kalau kata netizen seperti apa nih mungkin kita juga bisa lihat nih, ada videonya kan? Coba kita lihat, kita bacakan biasanya nih apakah diambil dari platform X? Ini dia dari X. Nah coba dari siapa nih ya? Ini dari Didit @kotak makan. Tapera itu masalahnya nggak ada angin, nggak ada hujan, ujuk-ujuk dibebankan ke kelas pekerja yang udah punya berbagai rencana finansial, nggak ada penjelasan proper pula. Tambah lagi nggak ada bukti pengelolaan dananya bisa amanah, pusing kan. Nah itu dia. Ini ada juga dari @Eza Hazami ya atau Eza SH. Dia bilang Tapera ini kalau dihitung-hitung sampai masa pensiun, katakanlah kerjanya itu sampai dengan 30 tahun. Jadi cuma dapat kurang lebih begini guys, kalau gaji kalian 5 jutaan, jadi dapat yang 69 juta. Itu tapi pemakaman. San Diego Hills. Pemakaman juga. Iya. Jangan-jangan singkatannya itu tabungan pemakaman rakyat. Iya. Pemakaman. Waduh, terus ini ada lagi dari Prima @Primawan Satrio. Setelah UKT terbitlah Tapera. Ini Indonesia negara BU apa gimana sih? Biaya nambah mulu sejahtera kagak. Dengan 529.000 views ya. Nah, ini Bang Soleh nih. Kalau gaji 10 juta per bulan, dipotong Tapera 3%, berarti 300.000 per bulan. Dikali 1 tahun sama dengan 3,6 juta. Katakanlah 100 tahun nih. Kita mau nabung akhirnya bisa deh dapat rumah yang harganya 360 juta. Gitu ngitungnya gak sih? Ya gitu. 1,4 juta views ya. Dengan mungkin sekian tahun kemudian, 100 tahun kemudian gak mungkin. Satu, kita udahlah jujur aja ya kayaknya jarang deh masyarakat kita yang mencapai 100 tahun. Betul. Udah gitu 100 tahun kemudian dapat apa? 360 juta. Belum tahu. Itu kan mungkin yang dimaksud dengan tadi ya, hitungan dari masyarakat tuh kayak gitu. Itu dia. Tapi kita ya bakal ngobrol lebih lanjut pastinya. Bener. Kita juga bakal ngobrolin banyak berita yang ramai juga di sosial media. Salah satunya adalah All Eyes on Rafah. Jadi jangan kemana-mana Detikers, tetap di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Detik Pagi, jangan tidur lagi. Balik lagi Detikers ya, masih barengan sama Indi dan juga Akbari. Setelah tadi kita membacakan informasi-informasi terupdate ya. Kita juga mungkin mau cerita nih Detikers, karena ternyata yang namanya penambangan ilegal ini masih aja terjadi di negara kita. Banyak. Dan kita bakal langsung terhubung juga ini sama reporter yang udah ada di lokasi katanya. Betul sekali. Dan kali ini mengenai tambang emas ilegal, yaitu di Tebo yang akhirnya dirazia polisi dan 13 rakit dompeng dibakar. Kita mau ketemuan sama reporter kita dari Detik Sumbaksel dulu, Mas Dimas Sanjaya. Selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi Mas Dimas. Ya, selamat pagi Mbak Indi dan Mas Akbar. Ya, Mas Dimas, ini kita dapat informasi kalau ternyata terjadi penambangan emas ilegal ya di Tebo dan akhirnya udah dirazia juga nih. Nah mungkin boleh diceritakan dulu nggak Mas, ini kronologinya seperti apa kejadian tambang emas ilegal di Jambi ini, dan juga gimana sampai kronologinya akhirnya bisa ditemukan nih Mas. Ya, baik Mbak, bisa saya sampaikan untuk kegiatan penindakan penambangan emas tanpa izin atau yang biasa dikenal dengan TEPI atau tambang emas ilegal ini dilakukan oleh Polres Tebo dan tim gabungan dari TNI dan pemerintah daerah Kabupaten Tebo pada 27 Mei 2024 kemarin. Nah, penindakan ini dilakukan karena atas laporan masyarakat terkait masih maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin yang terjadi di Desa Margodadi,
Dusun Teluk Singkawang, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sehingga tim gabungan bergerak untuk ke lokasi melakukan penindakan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Nah, ketika di lokasi dengan melakukan perjalanan darat dan jalan kaki, tim menemukan adanya 13 rakit dompeng yang digunakan untuk penambangan emas ilegal ini. Baik. Kira-kira kalau dari tadi kan ada sempat di-mention juga rakit dompeng untuk menambang emas. Kira-kira cara kerjanya itu seperti apa sih sebenarnya, Mas? Ya, pada saat kegiatan operasi itu tim menemukan 13 rakit dompeng, yang mana 13 rakit dompeng inilah yang biasanya digunakan oleh penambang emas tradisional. Nah, untuk cara kerja rakit dompeng ini sendiri, yaitu mesin sederhana, tapi dia menggunakan mesin penyedot dan yang disambung menggunakan sebuah pipa, dan pipa itu akan menyedot dasar dari sungai, yaitu berupa endapan lumpur dan pasir. Nah, endapan lumpur dan pasir inilah yang nanti akan disaring di rakit-rakit dompeng ini, dan itu akan tersaring mana bagian pasir dengan endapan lumpurnya. Nah, di pasir-pasir itulah yang nantinya akan ditemukan butiran-butiran emas. Nah, untuk cara kerjanya di rakit dompeng ini yang sangat dikhawatirkan dan sangat disayangkan adalah penggunaan air raksa atau merkuri. Air raksa atau merkuri ini digunakan untuk memisahkan antara butiran-butiran emas dengan pasir. Butiran-butiran emas inilah yang nanti akan diolah oleh penambang dan akan dipasarkan. Oke, untuk sejauh ini di area penambangan ini sejak kapan Mas mereka mulai beroperasi untuk menambang secara ilegal tersebut? Dan apakah mungkin ada pekerja yang akhirnya tertangkap juga dari kasus razia ini? Ya, untuk kasus yang terjadi terakhir ini memang tim gabungan tidak menemukan adanya pekerja ataupun pemilik di lokasi, karena pada saat tim ke lokasi itu sudah ditinggalkan oleh penambang. Jadi petugas hanya menemukan rakit-rakit dompeng, sehingga rakit-rakit dompeng ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Kalau untuk aktivitas peti yang beroperasi di Jambi sendiri, sebenarnya sangat masif terjadi selama 1 dekade terakhir ya. Kegiatan-kegiatan ini terjadi dengan bisa dikatakan dengan cara kucing-kucingan, sehingga ketika ada kegiatan itu tidak ditangkap, dan ketika ini sudah masa tenang lagi, mereka biasanya kembali lagi melakukan aktivitas penambangan emas ilegal ini. Ini juga menjadi catatan penting bagi aparat penegak hukum untuk berkomitmen memberantas kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal ini. Baik, Mas Dimas. Apakah pemiliknya sudah diketahui, Mas Dimas? Ya, apakah sudah ada penelusuran, Mas? Ya, dari hasil konfirmasi kami, pihak kepolisian sedang memprofiling untuk pemilik dari tambang emas ilegal ini. Sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan baik dari tim Ditreskrim Polda Jambi maupun dari Polres Tebo. Baik. Ya, Mas, untuk itu juga apakah mungkin dengan ditemukannya proses penambangan ilegal di Tebo ini, adakah juga mungkin laporan-laporan lainnya mengenai tambang ilegal emas atau mungkin logam mulia ya di wilayah lainnya di sekitar Jambi gitu, Mas? Ya, dalam catatan kami, setidaknya di Provinsi Jambi sendiri ada 5 kabupaten ya yang terdapat aktivitas penambangan emas ilegal ini. Yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh Polres Tebo di Kabupaten Tebo, tepatnya di Kecamatan Sungai. Dan seminggu sebelumnya itu dari Polda Jambi juga melakukan penindakan di Dusun Sungai Telang, Kabupaten Bungo. Selain di Bungo dan Tebo ini sendiri, beberapa kabupaten seperti di Sarolangun, di Merangin, dan di Kerinci itu juga terdapat beberapa penambangan emas ilegal, khususnya yang menggunakan rakit dompeng yang penggunaan air raksa, dan ini sangat mencemari lingkungan. Ya, baik Mas. Mungkin terakhir nih Mas, apakah kira-kira tindakan dari Polda Jambi yang akan dilakukan untuk dapat mengatasi tambang-tambang ilegal seperti ini?
Ya, pihak kepolisian sendiri khususnya akan meningkatkan patroli ya di sekitar lokasi ini. Karena untuk diketahui juga lokasi-lokasi penambang emas ilegal ini cukup jauh dari jarak pemukiman-pemukiman warga. Jadi lokasinya ini lebih dekat ke hutan atau hutan-hutan penyangga ataupun taman nasional. Nah, sehingga untuk aktivitas ini pihak kepolisian juga berkoordinasi kepada kepala desa dan masyarakat setempat maupun ke Karang Taruna untuk jika menemukan adanya aktivitas ini itu segera melapor ke pihak kepolisian terdekat, baik itu dari tingkat Polsek, Polres ataupun Polda Jambi. Ya, baik. Jadi dibutuhkan dari kontribusi masyarakat sekitar juga ya untuk akhirnya bisa bersama-sama memperhatikan gitu apabila nanti mungkin ditemukan lagi tambang-tambang ilegal serupa. Mas Dimas Lanjaya, terima kasih informasinya pagi hari ini. Langsung dari Jambi ya Mas ini ya? Siap, di Jambi Mbak, saya lagi di Polda Jambi. Di Polda Jambinya. Baik, terima kasih Mas Dimas untuk laporannya. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Mas. Ya Mbak, Mas. Oke, kita mungkin akan balik lagi ke informasi-informasi lainnya ya, updates yang kita temukan nih di beberapa laman dari Detikcom gitu. Ini mungkin kita akan mulai menuju ke salah satu teknologi gitu ya. Apa nih, Starlink? Bukan? Itu ada nanti atau Ada. mungkin mau Starlink dulu. Tapi aku mau kasih tahu dulu nih mungkin buat Gimana? kamu yang masih pada suka main X nih. Ah, Lo masih gue. suka nggak? Gue tiap Udah hari. jarang Bar, lo masih? Gue buka mulu tiap hari. Lu Pasti. biasanya ke X itu karena nyari info atau emang scrolling aja di situ? Gue scrolling yang dari timeline gue sendiri. Iya. Abis itu baru nemu apa informasi apa? Nemu apa? Kan biasanya lo lebih cepet ya Bar kalau dari X ya? Jauh lebih cepat. Kita kayak kadang tuh kayak kalau udah buka X gitu ya rajin, terus tiba-tiba ngeliat berita di TikTok atau di Twitter atau di Instagram kayak gue udah lihat gitu. Iya, udah gitu kayaknya pembahasannya dan pengetahuan yang lo dapat lebih deep ya. Iya, dan meme juga tuh selalu duluan dari Twitter. Betul, dari X ya. Nah, tapi ini Detikers informasi terbarunya katanya X ini yang sebelumnya adalah Twitter ya. Ini nanti bakalan ngilangin tab likes di profile penggunanya. Jadi gak akan ketahuan berapa banyak likes-nya. Cuma kalau gue sih mungkin ya likes gak apa-apa lah. Maksudnya yang likes. Oh, jadi kita nggak iya. Bukan jumlahnya, jadi kayak lu nge-likes apa gitu loh, Di. Oh nggak bisa. Oke, jadi memang ini perubahannya bertujuan untuk mengurangi perilaku yang salah katanya. Seperti rasa minder untuk menyukai konten yang mungkin edgy karena takut kena troll pengguna lain untuk menjaga citra publik. Betul. Contohnya misalnya gimana Bar? Kayak lo nge-like apa? Susah nih ngomongnya nih. Nggak, jadi ada gua dan beberapa teman gua pernah nih. Kita gak sengaja nge-likes video yang tidak senonoh. Oh, nah itu ketahuan gitu. Jadi followers gue bisa tahu gitu. Oh, ini tuh kayak dulu di Instagram kan ada page yang post you like, ya gak sih? Jadi bukan jumlahnya gitu nih. Jadi kayak apa yang lo likes itu audiens kita bisa lihat. Oh iya, activity kita tuh ketahuan ya. Ketahuan. Nah, sekarang bisa dinonaktifkan itu tuh. Ini dinonaktifkan jadi opsi atau semuanya langsung gak ada? Jadi di sini ada tab sendiri nih, apa yang gue like itu semua ada. Jadi kalau jadi kita nggak perlu nge-retweet, kita bisa nge-likes doang. Nah, gitu. Nah, itu tadi gue bilang kan, gue pernah nggak sengaja ke likes ya kan. Iya, dan iya. Ardito juga pernah. Iya. Tuh kalau ini tidak banyak perlawanan sih. Kalau ini udah aja biar selesai. Tapi ya. emang benar gitu. Gue pernah gak sengaja itu. Terus berarti keresahan dari banyak warga ya. Iya. Dan waktu itu yang paling ramenya lagi waktu itu adalah Pak Jokowi. Nge-like? Pernah nge-like JKT48. Wah, itu ini kalau rame. gitu menurut gua adminnya sih memang. Iya, waktu itu Baby lagi senbatsu. Terus kayak di likes gitu Pak Jokowi kayak lah Pak Jokowi wota nih gitu. Jadi kan ketahuan netizen kan. Jadi memang likes ini menimbulkan banyak persepsi jadinya. Bener. Aduh tuh kan gue yakin pasti adminnya lah udah 90% ya. Cuma kan yang jadi kena image-nya kan Pak Presiden. Pak Jokowi Gitu. Jadi ya memang banyak faktor lah. Likes ini menimbulkan banyak persepsi. Pro and kontra ya. Kayak inget gue banget. Gue juga inget dulu waktu zaman Instagram masih ada kayak post that you like. Itu tuh kan kayak kita tuh jadi jaim gitu.
kita jadi milih-milih postingan yang mana nih menurut gue keren yang mesti gue like. Sedangkan menurut gue tuh jadi kayak gak seru kalau sekarang tuh kalau gak ada gue bisa tebar love kepada siapa saja dan semua postingan. Bener. Gitu apalagi kan akun-akun shitpost ya yang kayak kucing lagi manjat ke gorden lah, apalah gitu-gitu tuh seru aja gitu. Bener. Nah jadi ternyata ini angin segar ya buat Akbari ya. Sebenarnya gue kan udah nggak itu ya, gue udah nggak nge-like yang kayak gitu. Iya, jadi udah lebih hati-hati kan. Coba buat gue tuh cukup merangkum segala macam yang kayak pengen gue baca tuh dengan likes. Kayak bookmarknya gue tuh di likes. Jadi kayak ada tips sehat segala macam gitu-gitu tuh ada tuh di likes gue. Jadi kalau lihat kayak berita-berita yang kayak gue suka gitu, thread-thread yang kayak gue bacanya ntar gue likes dulu aja gitu kalau sekarang. Gitu. Gue juga melakukan hal itu di TikTok sih, karena dulu belum ada platform belum ada fitur yang buat nge-save-nya gitu kan. Jadi belum ada save fitur bookmarknya. Tapi sampai sekarang gue masih kebiasaan dengan cara nge-like tuh berarti lo postingan yang akan mungkin gue rewatch lagi nanti atau gue cari infonya. Berarti lo masuk di likes-nya. Sama-sama ada tabnya juga kan. Iya gitu. Terfolder lah. Terfolder dengan baik gitu. Mana aja video yang nanti mungkin gue butuhkan informasinya lebih lanjut di lain waktu. Nah anyway balik lagi ke X nih. Kalau menurut Director of Engineering X, Hao Fei Wang, likes yang terbuka ini memicu katanya untuk publik itu memicu perilaku yang salah. Jadi banyak orang yang ngerasa minder untuk menyukai konten yang mungkin tadi ya edgy karena takut kena troll pengguna lain untuk menjaga citra publiknya. Meskipun tab likes-nya bakalan dihilangkan, tapi pengguna X nih kamu-kamu ya masih bisa melihat siapa saja akun lain yang menyukai postingan mereka dan jumlah likes di postingan dan balasan. Namun pengguna tidak akan bisa melihat siapa yang menyukai postingan pengguna lain dan tab likes yang memperlihatkan daftar konten yang disukai pengguna akan dihilangkan. Perubahan ini akan berlaku untuk semua pengguna, nggak cuma pelanggan X Premium yang sebelumnya sudah memiliki opsi untuk menyembunyikan tab likes di profil mereka. Oh, jadi yang pada berbayar udah punya duluan. Oh, bisa hidden. Dan belum diketahui kapan kebijakan baru ini akan dirilis untuk pengguna X ya. Baiklah kita tunggu saja ya. Tapi gue nggak setuju sih nih sebenarnya, karena gue cukup menyukai fitur likes ini karena kadang nih kalau ada thread-thread yang emang butuh kita bantu suarain segala macem, gue tuh mungkin kurang nyaman untuk gue retweet gitu. Retweet kan ada di timeline utama kita. Iya, jadi nongol ya. Iya, gue mendingan gue like saja. Itu bentuk support juga. Oke, jadi make kayak sense. kalau yang gue likes tuh selain muncul di tab gue, itu juga akan muncul di timeline orang yang follow kita. Jadi kayak kalau di TikTok kayak repost gitu. Iya, kita jadi kayak nyampah kan kesannya ya. Apalagi kalau misalnya mungkin konten yang mau kita up banyak tuh. Iya, gitu. Jadi sebenarnya bisa kayak gitu, bisa buat bantu menyuarakan. Jadi lo kayak bantu nambahin exposure lah supaya dia itu, lebih luas lagi jangkauannya ya. Oke. Dengan likes-nya di Twitter itu cuman ya udah keputusannya mereka gitu. Iya, betul sekali. Ya, kita lihatlah nanti ya. Ada apa lagi nih, Bar? Nah, itu dia ya. Ini dia, kita bakal ngebahas tentang Starlink teman-teman ya. Bukan star keliling ya, bukan. Iya, jadi katanya Kominfo klarifikasi nih, Elon Musk sudah bikin NOC Starlink di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mengklarifikasi terkait Network Operation Center NOC Starlink di Indonesia. Sebelumnya NOC Starlink ini menjadi sorotan karena merupakan kewajiban jika ingin menjadi penyelenggara jasa internet. Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo Aju Widya Sari dibilang gini katanya, Starlink telah memiliki NOC di Indonesia, tepatnya di Karawang dan di Cibitung, Jawa Barat. Aju menegaskan bahwa NOC Starlink Indonesia itu sudah ada sebelum melalui tahapan uji layak operasi atau ULO Kominfo pada April 2024 lalu. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi meminta PT Starlink Services Indonesia membangun NOC di Indonesia dan permintaan tersebut disampaikan usai Starlink resmi beroperasi melayani pelanggan retail gitu. Jadi Kominfo juga ngejawab desakan bekukan izin retail Starlink Indonesia. Jadi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI ini mendesak pemerintah untuk membekukan izin penjualan langsung atau retail untuk layanan Starlink Indonesia. Namun Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menyatakan bahwa Starlink telah membangun Network Operation Center di Karawang dan Cibitung sehingga memenuhi persyaratan berjualan internet kepada masyarakat Indonesia. Pada panik nih.
Makanya jangan cuman suruh cabut ini lagi apa modemnya ya kan. Capcol, cabut colok. Cabut colok modem ya kan biasa solusinya. Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo Aju Widyasari menegaskan bahwa Starlink juga sudah mengantongi izin sebagai penyelenggara jasa internet service provider serta izin sebagai penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal atau yang bisa dikenal dengan FSAT. Menurut Kominfo, selama Starlink tidak melakukan pelanggaran terhadap regulasi, mereka berhak berusaha di Indonesia. Abji menilai kehadiran Starlink di daerah pedesaan berpotensi mengurangi keberagaman dan pilihan layanan bagi masyarakat setempat, serta dapat mengancam keberlangsungan ISP lokal. Abji memberikan 4 rekomendasi kepada pemerintah terkait Starlink Indonesia, termasuk pembekuan izin penjualan langsung atau retail, layanan Starlink hingga regulasi yang lebih jelas diterapkan. Iya, gue setujunya sih mudah-mudahan nanti kalau memang si Starlink ini sudah beroperasi ya di beberapa titik di Indonesia, kita pengennya ya Starlink ada officialnya lah ya kan di Indonesianya gitu, ada kayak kantornya, udah gitu juga ada struktur orang-orang yang bekerja untuk Starlink Indonesianya gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa just in case kita bisa tahu kepada siapa kita harus mengadu Pada ya. siapa kita harus protes. Betul itu juga. Gimana nih modemnya ya? Iya ini kok gini sih gitu kan, jadi kita sebagai penggunanya juga lebih nyaman lah. Jadi tolong dari pemerintah juga diperhatikan ya terkait adanya kan ini dari luar gitu kan, dari Elon Musk Starlink ini. Oke, yaudah Detikers nanti kita lanjut lagi ya. Kita masih banyak lagi loh berita-berita seru lainnya. Nanti kita juga mungkin mau ngobrol sama Detik Oto, nanti ada. Abis ini kita mau ngobrol sama Cecep juga ya, yang tadi kita udah sebut-sebut dia adalah salah satu hero kebersihan seperti Pandawara, tapi dia sendiri loh solo fighter, gokil. Nanti kita akan ketemuan sama Cecep. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detikers kembali lagi masih bareng sama Indi dan Akbari di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Mau ketrek-ketrek aku dong, boleh nggak di handover, maaf ya. On frame aja, in frame aja nggak apa-apa kok. Masuk bang, 75. Geser. Yes, masih barengan sama Akbari dan Indi Arisa yang baru aja lamaran. Tapi pesonanya beda ya, auranya beda ya. Lu merasa gitu gak Cindy? Hari-hari lu berubah gak? Gue merasa kalau pesona sih gue nggak tahu ya. Kan tadi kan gue repost instastorynya Akbari, pesona cewek yang baru lamaran. Iya. Cuma kemarin gue ketemu teman-teman gue di Java aja suka kayak, wah gila nih aura pengantin. Emang beneran ada ya aura-aura itu? Ada nih, ada aura-aura itu ada nih beneran. ya gue kan kagak lihat ya. Aura-aura tuh. Lu merasa gimana Di? Hari pertama sehabis lamaran gimana? Happy banget. Karena kalau hari pertama sih di hari lamarannya masih merinding disco karena masih deg-degan, haru, nangis banget soalnya kan pas lamaran tuh. Terus pas kemarinnya happy karena mungkin gue dihadiahi langsung dengan gue, nggak usah jangankan dapat tanda tangan di vinil ya, gue nonton Snow Alega juga kayak udah hadiah gitu loh buat gue. Jadi mungkin si bahagianya tuh kayak bertubi-tubi. Gila Thank you ya. so much God and universe. Gila loh Di, gue tuh kemarin kayak masih gak percaya gitu. Ya gue ditinggal sama Indi nih. Kayak biasanya gue masih bisa ngobrolin tentang orang 30 belum nikah gitu kan. Iya. Sekarang udah gak bisa nih. Tapi fuck ya, mungkin ini gue bisa cerita sama Akbari karena Akbari relate, kita bener-bener seangkatan. Gue tuh dari dulu doanya cuma gini Bar, ya Allah aku pengen nikah setelah 30 ya. Tolong jagain setelah 30. But I didn't mention berapa 30-nya tuh. Bahkan kepikiran gue tuh 35. Paling cepat 33 deh atau 38. Gue tuh udah kayak 38 nih kayaknya gue nikah, gue bener-bener mau puas-puasin sendiri ya. Terus udah gitu akhirnya ternyata jawabannya mungkin kata Tuhan, ya Andi lo kan doanya cuma pengen after 30, ini gue kasih right after 30 gitu. Jadi sebetulnya careful of what you wish for juga ya, karena makanya bener kata orang-orang tuh doa tuh harus detail. Doa gue cukup detail yang terkabul, gue cuma minta ya Tuhan pokoknya gue ketemu pasangan gue fixnya itu setelah 30 ya. Beneran langsung right after 30. Seru lagi sama-sama musisi lagi lo. Seru banget ya. Satu dunia sih gitu. Makanya itu yang gak kerasa tuh karena dia adalah sebetulnya teman kerja kan, klien gitu. Kayak kalau habis pulang tuh habis nge-MC, makasih Mas Ade. Duluan ya, ketawa-ketawa korporat gitu. Di,
Berarti gue penasaran nih. Ini dari perspektif gue kan, gue dulu mantan gue kan beda dunia. Pasangan tuh lebih enak yang satu dunia berarti. Satu industri atau gimana? Lo kan pernah. I think both tuh ada sisi enak dan gak enaknya sih. Kalau menurut gue sekarang ya enak banget satu dunia. Jadi gue gak usah banyak nyeritain. Bahkan banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Tapi kalau misalnya yang gak satu field, menurut gue juga dulu seru karena justru lebih banyak cerita yang diceritainnya. Itu cuma mungkin dia nggak terlalu ngerti kayak misalnya Cindy komprominya. Apa iya Cindy tuh ngapain sih promo radio tuh. Nah itu dia nggak terlalu ngerti. Tapi kan banyak cerita yang dia bisa kasih juga ke gue and vice versa gitu sih. Sama kayak ceritanya Master Cecep nih. Waduh Master nih ya. Suhu banget nih. Siap suhu. Karena gila sih menurut gue hanyalah seorang suhu yang punya kemampuan untuk mau peduli sama lingkungan sekitarnya respect banget. Respect banget ini buat Mas Cecep yang sekarang sepertinya sudah terhubung secara virtual dengan kita untuk ngobrol-ngobrol nih tentang kebiasaannya berkeliling membersihkan toilet masjid dan juga toilet-toilet musola. Ini Masya Allah banget. Terima kasih banyak Mas Cecep sudah menjadi inspirasi kita semua. Dan gue pernah komen di TikToknya dia. Yang pas konten lagi ngapain bersihin? Yang dia lagi bersihin tempat wudhu. Tempat wudhu pertama kali. Respect Mas, gue komen. Dan gue gak ngebayangin sih amal jariahnya Mas Cecep ya. Ketika nanti orang-orang di sana tuh ngambil wudhu mau beribadah tuh pasti wah Masya Allah banget. Jadi langsung aja kita sapa Mas Cecep Abdullah yang adalah orang Sukabumi. Pagi Mas Cecep. Selamat pagi Mas Cecep. Selamat pagi Kak Fer dan Kak Indi. Mantap. Iya Mas Cecep kumaha damang. Iya mah tiasa nyarios Sunda atau orang Sukabumi mahnya. Tiasa pisan, Sunda pisan lah. Sunda pisan. Tadi dina tarang lagi aya cap Sunda teh geningannya. Gini. Mas Cecep. Makasih ya Mas Cecep udah mau ngobrol pagi ini bareng sama Indi dan juga Akbari. Ini Akbari mah kayaknya udah sering nonton kontennya Mas Cecep FYP di TikToknya Akbari. 4 kali FYP. Gokil ya. Udah komen aku pertama kali. Udah komen juga. Mas ingat gak komen apa Bar? Komennya respect Mas waktu itu kayak iya waktu masih komennya masih di bawah 100 lah. Iya. Sampai akhirnya sekarang udah lebih viral kemana-mana kontennya ya. Mas Cecep atau mungkin Kang Cecep lah kan orang Sundanya orang Sukabumi gitu ya. Kang dari kapan sih mulai ada kebiasaan suka bebersih toilet masjid atau musola? Jadi kebiasaan bebersih itu memang udah melekat dari Cecep itu sejak kecil. Nah di awal usia 14 tahun itu Cecep udah merantau ke Jakarta sendiri. Di sana nggak punya keluarga, saudara, nggak ada. Tapi yang pertama kali Cecep temuin atau Cecep singgahin itu yaitu masjid. Nah di sana di setiap masjid Cecep lihat kebersihannya ternyata kurang gitu. Terutama di tempat wudhu dan toiletnya. Kalau di dalam masjidnya itu sudah lumayan bersih, tapi di tempat wudhu dan toiletnya itu agak kotor. Jadi disitulah di usia 14 tahun, Cecep udah mulai bersih-bersih toilet dan tempat wudhu masjid. Oh gitu. Masya Allah. Jadi sebetulnya didikan dari kecil juga disuruh bebersih. Udah gitu pas waktu sempat tinggal di Jakarta, itu karena pindah dari satu masjid ke masjid berikutnya. Jadi Kang Cecep juga bersih-bersihin gitu ya. Tapi dulu mah mungkin belum dikontenin kali Kang ya. Semenjak kapan nih akhirnya, ini kan jujur aja seneng banget loh ngeliat kontennya Kang Cecep gitu. Mulai kapan akhirnya kepikiran untuk menginspirasi orang lain juga, udahlah kita kontenin aja biar nanti semua orang juga tertular gitu insya Allah kebaikannya. Jadi di bulan Mei itu Cecep kepikiran kalau Cecep sendiri yang ngebersihin masjid, itu nggak bakalan bersih semua masjid-masjid yang ada di Indonesia. Setuju. Karena keterbatasan kemampuan Cecep untuk membersihkannya. Nah, jadi akhirnya Cecep berpikir bahwa ini harus ada suatu terobosan atau gagasan untuk para pemuda atau orang tua ikut andil dalam membersihkan toilet dan tempat wudhu masjid. Akhirnya di bulan Mei Cecep kontenin untuk bebersih masjid ini. Gitu Pak. Ini gila Bar, gue ngeliat kontennya satisfying banget ya. Ngeliat si noda-nodanya luntur, bersih gitu. Dan terlihat cekatan banget ini Kang Cecep untuk membersihkan toilet yang dipakai untuk umum. Bener. Gitu. Nah ini berarti Mas Cecep tuh bawa alat-alat kebersihannya keliling masjid gitu atau gimana? Bawa sendiri? Jadi kalau dari dulu itu Cecep sering bawa serabut kawat yang buat nyuci piring kan. Oh iya tahu yang besi ya. Yang besi itu. Nah kalau sekarang karena Cecep mulai usaha, jadi Cecep selalu bawa serabut kawat, sikat dan sabun.
Nah, untuk membersihkan masjid itu. Nah, sama gitu. tripod juga berarti bawa, enggak? Nah, ya kalau untuk kontennya ini tripod punya istri, kebetulan istri punya, jadi minjem dulu ke istri, minjem ya buat dakwah gitu, buat syiar kebaikan ini supaya orang mau juga bersih-bersih masjid gitu. Masya Allah, ini keren banget. Sumpah aku puas banget ngeliatnya itu kayak ya Allah langsung pengen bersihin nyikat toilet sendiri ya. Padahal baru disikat juga gitu. Kang, terus udah gitu kan tadi kata Bari kan nanya dari mana, berarti kan bawa sendiri peralatannya. Sekarang kayaknya kan Akang udah lebih alhamdulillah gitu ya. Serius gitu kelihatannya. Iya, ini berarti modal sendiri dong Kang si alat-alatnya. Iya. Sampai ke beli-beli kuasnya juga, catnya. Jadi dari dulu memang suka modal sendiri sampai kemarin terakhir sebelum viral itu modalnya sendiri terus gitu Kak. Jadi Cecep ngumpulin dari usaha tahu gejrot dan cilok. Sedikit-sedikit Cecep kumpulin. Nah kalau misalkan ada masjid yang toiletnya atau tempat wudunya perlu dicat, Cecep menyisihkan uang sisihan itu dan dibelikan cat gitu Kak. Masya Allah. Keren banget ya. Bener Kang Cecep, ini luar biasa. Kang, tapi kan akhirnya ya tadi kan Kang Cecep juga melihatnya ini adalah dakwah atau syiah gitu ya. Yang mana untuk mengajarkan kebaikan dan juga untuk menginspirasi supaya orang melakukan hal yang sama seperti Kang Cecep. Sekarang dengan banyaknya orang yang sudah melihat kontennya Kang Cecep, jadi ada gak Kang yang laporan ke Kang Cecep gitu, mereka ngevideoin juga, mereka bersihin toilet masjid atau musola atau tempat umum lainnya. Dan juga mungkin ada gak yang ke Kang Cecep ngasih juga nih sikatnya gitu, sabun pembersihnya. Jadi alat-alatnya makin banyak Kang Cecep dikasih. Dan ada banyak sekali orang-orang yang alhamdulillah terinspirasi dengan video yang Cecep buat. Terutama anak-anak muda di TikTok, di Instagram. Mereka nge-DM Cecep, Bang mohon izin untuk sama-sama kita buat video seperti Abang. Cecep sangat senang di situ karena mereka terinspirasi dan mau beraksi. Nah, kalau untuk orang-orang yang menyumbang sikat, sabun, itu ada juga. Nah, Cecep juga bagikan ke teman-teman yang beraksi juga dalam membersihkan masjid. Gitu, Bang. Baik, sampai saat ini udah kemana aja sih keliling masjidnya, Kang Cecep? Iya, di Sukabumi mana aja, di Jakarta di mana aja, ada yang inget gak? Iya, tentunya ingat sekali Kak. Dari dulu pas di Jakarta. Karena capek gosoknya, bener ya? Udah bener. Iya. Kalau di Jakarta itu di daerah Kelapa Gading, Kalibata, terus di daerah Bintaro, terus di daerah Ciputat. Jadi keliling-keliling banyak di daerah Jakarta. Kalau di Sukabumi sendiri, baru beberapa daerah yang Cecep bersihin. Yang kebanyakannya itu di daerah yang masih dekat dengan tempat tinggal Cecep gitu Kak. Oh berarti lebih banyak toilet-toilet atau kamar mandi masjid di Jakarta justru yang Kang Cecep pengalaman bersihin ya daripada di Sukabumi? Iya betul Kak, karena Cecep juga lamanya itu di Jakarta pas pertama kali merantau. Oke. Kang Cecep inget gak dari semua kamar mandi atau musola yang pernah dibersihin, yang paling berbekas buat Kang Cecep? Ya mungkin bisa banyak hal ya berbekasnya, dalam arti apakah dia paling bau, paling kotor, atau kayak dia sebetulnya paling bagus tapi sayang kotor, atau ada yang kayak biasa aja. Nah itu ada gak yang buat Kang Cecep berkesan sendiri? Nah kalau WC itu kan orang-orang itu bukan hanya yang sholat aja yang pakai ya, kayak kadang-kadang orang yang mampir aja terus numpang ke toilet gitu. Jadi orang-orang yang bukan, mohon maaf, bukan hanya sholat tapi orang-orang yang cuma numpang lewat terus numpang ke toilet masjid. Jadi kadang-kadang itu WC yang jorok itu yang WC yang dipakai seperti itu, yang cuman orang numpang lewat doang. Nah waktu itu Cecep lupa nyiram dulu, akhirnya ya sesuatu terjadi sama Cecep. Jadi lupa disiram dulu, ternyata ada sesuatu. Ternyata ada sesuatu. Gila Kang Cecep, itu Cecep ceritain sama orang tua, sama mama, dan mama ketawa-ketawa sambil merinding gitu. Iya sama, aku juga reaksinya sama banget. Ketawa-ketawa tapi merinding kayak ya Allah geuleuh, tapi gimana ya ini tindakan heroik gitu. Ini keren banget itu. Berarti Kang Cecep di rumahnya kamar mandi bersih banget dong? Jaminan kayaknya ya Kang. Kalau rumah Cecep kan sederhana ya. Iya. Benar sederhana, jadi
kalau kebersihannya tetap dijaga gitu. Oke, ya karena yang pakai juga mungkin orang rumah aja Kang Cecep dan istri gitu ya. Kang, katanya dulu sempat bikin juga nih ada komunitas bersih-bersih masjid yang katanya tapi sekarang udah bubar. Mungkin ada niatan lagi nggak untuk ngebikin lagi, melihat sekarang kan Kang Cecep udah viral di mana-mana, siapa tahu jadi banyak yang lebih tergerak, mungkin komunitasnya lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Nah, jadi di tahun 2021 Cecep ngedoa sama Allah, ya Allah satukan Cecep bersama orang-orang yang cinta juga sama masjid. Alhamdulillah terkumpul 20 orang bikin komunitas dan bergerak di situ dalam keadaan seadanya gitu, dalam keadaan seadanya, dan teman-teman Cecep itu punya kesibukan masing-masing karena manusiawi, kebutuhannya berbeda-beda, akhirnya bubar dan Cecep jalan sendiri. Insya Allah untuk kedepannya pasti Cecep akan menggerakkan seluruh pemuda-pemuda supaya cinta lebih lagi kepada masjid gitu. Benar. Nah ini juga katanya sempat diapresiasi langsung ya sama PJ Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartaji. Boleh dong diceritain gimana ceritanya? Jadi awal mula Pak PJ itu tersentuh datang ke rumah Cecep itu saat Cecep melakukan podcast di salah satu podcast di YouTube yang udah terkenal. Kasih solusi. Dan Cecep kasih solusi. Dikasih solusi itu Cecep cerita tentang kehidupan Cecep, sehari-hari Cecep. Di situ juga Cecep berterima kasih kepada pemerintah Kota Sukabumi yang udah support Cecep dengan beras dari pemerintah Kota Sukabumi. Nah, di situ Pak PJ Wali Kota terharu, tersentuh dan memberikan nasihat kepada Cecep. Terima kasih banyak kepada Cecep. Pak PJ Wali Kota itu namanya Pak Tutus. Jadi beliau menyampaikan nasihat dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Cecep kayak gitu Kak. Keren. Iya katanya dengar-dengar dari Pak Tutus sendiri ini tuh sempat ya Kang Cecep mau nawarin katanya rumahnya Kang Cecep untuk direnovasi, tapi Kang Cecep lebih memilih untuk lebih ke mending buat usaha ini aja, usaha tadi apa tahu gejrotnya ya, gitu kan, gitu. Itu mungkin boleh diceritain nggak Kang? Apa mungkin siapa tahu ada warga juga yang pengen membeli usahanya Kang Cecep atau mungkin mau membantu memperluas usahanya Kang Cecep juga. Sembari Kang Cecep kan kegiatannya tuh keliling-keliling masjid bersihin toilet-toiletnya. Jadi memang banyak tawaran dari Pak PJ Wali Kota dan dinas-dinas yang lain untuk merenovasi masjid, untuk merenovasi rumah Cecep. Nah, Pak PJ Wali Kota menawarkan renovasi dan juga modal usaha untuk kedepannya supaya Cecep bisa lebih semangat lagi agar bisa membersihkan masjid dan toilet masjidnya. Jadi Cecep memilih keduanya. Karena itu tawaran dan mereka Pak PJ Wali Kota, Pak Tutus mau berbuat baik, Cecep ambil semuanya kayak gitu Kak. Rezeki itu rezeki. Bener. Jadi kalau gitu sekarang dagang cilok sama tahu gejrot sama istri gitu Kang. Jadi dagangan Cecep sekarang alhamdulillah udah mulai berkembang. Dan juga insya Allah kedepannya Cecep akan jualan online juga Kak. Masya Allah, iya benar ide bagus. Iya dan juga bisa nanti siapa tahu Kang ada banyak outletnya gitu di Jakarta kan siapa tahu ada yang jajannya pasti banyak ya Kang ya suka ya kan. Iya, gue suka tahu gejrot sih. Gue juga suka cilok. Aduh apalagi ece banget kan cilor ya. Per aci-acian itu ya. Nah Kang kalau misalnya ada yang mau nyumbang nih untuk biaya bersihin masjid gitu ya pengen mendukung tindakan yang dilakukan Kang Cecep atau mungkin nanti udah ada lagi komunitasnya itu bisa kemana Kang? Jadi kalau sama orang-orang baik yang Allah kasih kesempatan untuk menyumbangkan hartanya untuk membersihkan masjid boleh ke masjid-masjid yang terdekat yang ada di rumahnya terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan mereka percaya kepada Cecep boleh datang ke rumah. Insya Allah terbuka untuk para orang-orang baik yang ada di luar sana. Gitu. Oke. Kang karena ini juga kita dapat informasi ya selain bersihin WC, aktivitasnya Kang Cecep tuh pernah sampai ngerenovasi WC-nya sampai ngemasang-masangin rak Quran nih di masjid. Itu boleh diceritain nggak Kang modalnya seperti apa gitu? Karena kayaknya kalau pakai uangnya Kang Cecep, wah luar biasa banget ya udah Kang Cecep yang capek, Kang Cecep yang modal lagi. Jadi kalau memang buat renovasi masjid itu untuk skala besar Cecep belum bisa. Tapi untuk skala kecil kayak ngecat dan membeli sabun itu Cecep masih bisa. Dan akhir-akhir ini alhamdulillah dari Pak Dery kasih solusi, dari Pak PJ Wali Kota ada tabungan-tabungan
ya Cecep usahain walaupun Cecep belum ada, tapi Cecep usahain dulu buat tabungan di akhirat. Supaya para dermawan, para orang-orang baik juga ada pahala jariah untuk nanti di akhirat gitu Kak. Masya Allah. Baik. Tapi pernah nggak sih ada penolakan gitu pas lagi mau bersihin masjid gitu Kang Cecep? Barangkali aja. Iya. Pernah Kak, pernah ada penolakan dari salah satu masjid, nggak semua masjid kayak gini, karena masjid itu merasa tersinggung gitu. Iya, Masjidnya mau dibersihin sama orang yang di luar gitu. Sedangkan di situ ada marbotnya. Iya, padahal lu juga masjidnya kagak bersih kan gitu ya. Aneh, masa nggak mau dibantuin. Tapi akhirnya gimana, ya udah Kak Cecep biarin aja ya, cari masjid yang lain yang mau dibantu. Iya, maksudnya orang jadi Cecep kalau ada penolakan seperti itu langsung makasih banyak Pak, udah dikasih kesempatan untuk bicara. Ya udah Cecep izin pamit kayak gitu aja. Baik. Kang, aku mau nanya lagi. Kan ini semakin tinggi pohon semakin anginnya kencang gitu ya. Semakin kontennya Kang Cecep FYP, semakin banyak netizen yang komen. Ada juga yang bilang komen-komennya tuh kayak nih ria nih, nih ini segala macam. Pokoknya yang kurang bernada negatif lah ya. Iya, kurang menyenangkan lah. Itu Kang Cecep nanggepinnya gimana kira-kira Kang? Jadi berperbuatan baik itu ada yang boleh dipamerin, ada juga yang nggak boleh dipamerin. Jadi yang dimaksud ria itu kalau perbuatan baik semisalkan sholat tahajud kita 12 rakaat dan duha dan segala macam, itu perbuatan baik pribadi, amal soleh pribadi yang diungkapkan ke publik, itu namanya ria. Tapi kalau ini syiar dakwah untuk mengajak semua orang supaya peduli terhadap lingkungannya, terhadap masjidnya, gitu Kak. Jadi Cecep menanggapi hal seperti itu mereka mungkin punya ilmunya sendiri, tapi Cecep juga punya ilmu sendiri gitu. Masya Allah tuh, ini banyak banget tim Detik Pagi yang mesti dengerin ya. Iya seperti nih. ada Arfi gitu, terus juga ada Putra ya. Banyak banget tim kita yang sudah dengerin ini pelajaran dari Kang Cecep ya, yang sudah walk the talk ya, nggak cuma talk the talk aja gitu. Kang Cecep, kira-kira nih ya mungkin kalau Arfi mau ikutan bantu nih. Iya gitu, karena mungkin dari Kang Cecep juga melakukan hal seperti ini, ada message-nya gitu. Kalau dari Kang Cecep apa sih yang mau disampaikan Kang buat masyarakat yang melihat konten-kontennya Kang Cecep dan apa yang dilakukan oleh Kang Cecep? Pesannya untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, mari kita bersihkan masjid-masjid yang ada di sekitar lingkungan kita. Kita harus peduli terhadap masjid dan toilet masjid, karena toilet dan tempat wudhu masjid itu yang pertama kali kita masuk ke dalam masjid, pasti kita masuk ke dalam toilet atau tempat wudhu. Jadi kita harus bersuci dan menjaga keindahannya. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid itu, hati itu senang dan tenang. Dan untuk para pesan juga, para pengurus di semua wilayah masjid, tolong diperhatikan masjid-masjid yang kecil, yang sedang direnovasi, yang mangkrak. Karena Cecep memprihatin kalau ada masjid-masjid besar yang saldonya miliaran, bahkan ratusan juta sampai miliaran, itu cuman untuk masjidnya saja, tapi masjid-masjid kecil tidak diperhatikan. Ya tolong juga diperhatikan untuk masjid-masjid kecilnya seperti itu Kak. Masya Allah, setuju banget ya. Kebayang lo tuh mau beribadah, mau ketemu Sang Pencipta gitu, mau berdoa, tapi dari ngambil air wudhu aja kok tempat mengambil kesucian malah kotor gitu kan, secara logika juga gak masuk. Kang, tapi aku ngelihat ya, Kang Cecep ini tuh sama kayak mungkin kita tahu juga ada Pandawara ya, yang beranggotakan 5 orang. Kang nggak mau collab gitu, ini kan kayaknya gerakan-gerakan yang kalian bikin tuh Masya Allah luar biasa loh. Kalau untuk kolaborasi dengan Pandawara Group kan mereka udah besar ya. Cecep baru mau. Lah Kang Cecep juga besar ini. Kang Cecep juga melakukan tindakan heroik loh. Iya. Kalau misalkan ada tawaran dari mereka yang udah besar, insya Allah Cecep mau. Kalau misalkan Cecep yang nawarin diri untuk kolaborasi, kayaknya nggak sopan nih. Kamu siapa gitu. Ya ampun. Kang, satu lagi. Ada wishlist nggak pengen bersihin masjid di mana? Iya, atau pengen ngapain misalnya? Ya. Jadi Cecep itu pengen kedepannya Cecep juga bisa ngerenovasi masjid-masjid yang mangkrak udah lama. Dan misal di seluruh wilayah di Sukabumi, Cecep harus mastiin bahwa masjid-masjid yang ada di sini bersih dan juga rapih gitu Kak.
Iya. Ini kita langsung ada volunteer bernama Arfi, nanti dia akan ikutan ya untuk memastikan toilet-toilet masjid di Sukabumi rapi, bersih, dan juga nggak ada project masjid yang mangkrak gitu. Karena kan aduh sayang banget ya, itu bangunannya mungkin udah setengah jadi, tanahnya juga udah disiapin. Iya, biar kita mudik enak. Bener. Tuh setuju banget ya. Dan ini juga sebuah contoh ya yang dilakukan Kang Cecep, bahwa tadi beliau bilang mau beresin dulu masjid-masjid yang ada di Sukabumi. Memang kita tuh start small aja dulu dari yang di lingkungan kita, gak usah yang kayak jauh-jauh kemana gitu. Benar-benar. Makasih Kang Cecep ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa dilakukan bareng sama Pandawa Ra, atau mungkin juga sama teman-teman lainnya yang juga tergerak hatinya untuk bisa melakukan hal-hal yang sama. Minimal kalau misalnya nggak bisa bersihin, jangan kotorin gitu. Nah, quotes tuh. Jangan kotorin sembarangan. Kalau udah nyaman jangan lupa disiram gitu Kak. Nah, bener bisa Kang Cecep ya. Hatur nuhun Kang Cecep, sehat-sehat selalu. Diberikan kesehatan buat Kang Cecep dan keluarga dan istri. Sampai berjumpa kembali. Dah Kang Cecep. Dadah Kang Cecep. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wah, banyak banget lesson learn-nya ya. Respect deh gue. Respect banget dari seorang Kang Cecep nih di Sukabumi gitu. Karena menurut gue tindakan seperti itu tuh gak buat semua orang ya, yang berani gitu. Yang berani dan mau. Iya. Dua hal itu aja gak dipunyain sama semua orang. Iya itu gitu. Hebat. Jadi, sih. Mudah-mudahan banyak ya yang mensupport Kang Cecep gitu untuk bisa melakukan aksinya terus, baik itu dalam bentuk dukungan moral, support mental, dan juga support finansial atau materialnya juga. Betul. Itu dia ya. Baju kita merah putih nih. Oh iya, merah putih teruslah kau berkibar. Enak ya kalau penyanyi ya, bagus suaranya. Gue lah, jangan dong. Bar, kalau misalnya lo ada peran yang kudu nyanyi gitu, lo mau gak? Gimana? Gue belajar sama lu, Ndi. Langsung belajar. Jangan sama gue, belajarnya sama yang lebih jago lah. Sama yang emang vokal coach. Tapi akan tertantang kan? Indra Aziz, iya. Tertantang ya sama Mas Indra Aziz. Iya benar. Indra bisa gitu ya. Gokil, kita bakal balik lagi nanti abis satu ini Detikers. Nanti bakal ada Cinema Scoop juga, rekomendasi film dari Indi Arisa. Dan juga dari Akbari lebih legit ya, selaku pemain film juga. Amin Di, makasih lo Di. Gue nunggu nanti pas film lo rilis, itu rilisnya sama lo juga. Jadi lo lagi di Detik Pagi juga. Anjay. Atau lo datang sebagai tamu lah. Anjay. Semoga ya, amin saat nanti ya. Kita menunggu momen itu ya. Amin. So don't go anywhere Detikers, Indi dan Akbari akan balik lagi. Tetap saksikan Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detikers balik lagi barengan Indi dan juga Akbari di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Hari ini kita akan jadi anak mobil ya. Wing. Apakah Anda Verstappen? Apakah Anda adalah lek-lek ya? Iya. Makanya. Jadi kita sekarang Detikers mau ngebahas nih tentang sebuah isu ya. Plat palsu DPR nih. Apakah ini adalah hal baru atau agak-agak halu atau baru tahu ya. Jadi suka ada kan kalau misalnya lo ngelihat plat-plat yang harusnya dipunyai sama kalangan tertentu gitu, tapi kok kayaknya dipakai oleh masyarakat gitu. Belum tuing-tuing abis itu. Iya, pakai strobo-strobo gitu. Iya. Gue tuh suka bingung deh kalau udah kayak gitu, gue tuh mesti ngapain? Ya kan mau buka jalan juga udah sempit, terus kayaknya lo nggak berkepentingan. Iya. Gitu. Kalau ambulans sih gue pasti langsung minggir. Langsung siap itu mah ya. Itu dia. Kita langsung tanya aja sama pakarnya langsung nih. Wah, sudah ada nih ya perwakilan dari Detik Oto, seorang redaktur Detik Oto yaitu Mas Rangga Rahadiansyah. Pagi Mas Rangga. Pagi Mas. Kita lumayan senada ya bajunya ya. Oh iya. Kayak warna-warna pastel gitu deh. Bener. Senada. Ini materinya adalah plat palsu. Yes. Bukan alamat palsu ya. Itu ting-ting. Iya. Nah ini gimana nih, plat palsu tuh emang udah dari zaman kita kecil atau baru-baru aja jadi tren? Jadi kalau ngelihat pelaku-pelaku pemalsuan plat itu biasanya dia untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran gitu, kayak ganjil genap, terus kayak tadi tuing-tuing gitu kan, biar lebih cepet gitu. Mereka tuh rata-rata kayak gitu, biar lebih cepet di jalan, biar menghindari tilang untuk ganjil genap dan sebagainya. Nah baru-baru ini kan kemarin plat dinas DPR ya. Itu mereka memalsukan jadi plat dinas padahal dia warga sipil gitu kan. Okay. Nah sebelumnya juga udah pernah ada yang
memasukkan jadi plat dinas TNI Polri gitu. Itu sering banget kan yang kayak gitu di tol. Yang kayak RF itu kan. RF, terus kemudian juga plat dinasnya yang berlogo TNI dan Polri itu juga sampai dipalsukan. Gitu. I see, ya. Nah itu rata-rata mereka memang menghindari ganjil genap, menghindari tilang-tilang polisi terus juga biar cepet di jalan gitu dengan plat nomor palsu itu. Emang? Kita penasaran kita. Berarti yang ketipu tuh sebetulnya bukan kita sebagai warga sipil aja yang mengira itu adalah asli, tapi si aparat-aparat yang bertugas di jalan seperti polisi juga ketipu juga. Bahkan bisa sampai tertipu. Jadi pada akhirnya mereka mengecek di database mereka, wah bahwa ini ternyata palsu gitu kan. Itu pas kemarin kasus yang pas lebaran itu yang sampai cekcok dengan yang sampai itulah pokoknya sampai cekcok gitu kan ada plat nomor TNI palsu tuh. Nah itu yang untuk menghindari ganjil genap juga. Waktu itu ganjil genap. Tujuannya benar-benar pure untuk kepentingan pribadi ya, karena betul. seperti kita tahu apalagi tinggal di Jakarta, Jabodetabek, siapa aja pengen buru-buru nyampe ke tempat tujuan. Cara yang cepat. Buru-buru gitu ya. Gak mau naik public transport ya kan. Gitu. Padahal buru-buru bisa datang lebih pagi ya, berangkatnya lebih pagi. Bener. Sekiranya buru-buru datang dari kemarin. Itu adalah solusi. Cara bedain plat palsu sama asli gimana? Selain kita ngecek satu-satu ya. Iya, secara kasat mata tuh bisa ketahuan gak bedanya? Kalau warga awam mungkin agak sulit ya. Tapi kalau petugas polisi tuh punya kemampuan punya skill untuk mengetahui ini plat palsu atau plat asli gitu. Jadi kalau misalnya polisi di lapangan itu ada mencurigai bahwa ini plat palsu ini pasti akan diberhentikan. Gitu. Karena dari aturannya itu plat nomor itu harus memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan aturan dari Korlantas Polri. Gitu. Jadi ada ukuran, warna, terus font gitu segala macam. Sampai kerapatan fontnya gitu. Kan kadang-kadang ada yang memodifikasi yang dilebar-lebarin gitu fontnya biar kebaca jadi huruf gitu kan. Benar. Nah itu terindikasi petugas polisi itu bisa mengindikasi ke bahwa itu plat palsu gitu. Dan karena nggak dikeluarkan secara resmi oleh Korlantas gitu. Mas tapi tahu nggak kalau misalnya ya ini mungkin agak di luar ranahnya Detik Auto sedikit tapi siapa tahu mungkin tahu kalau dari pihak kepolisian itu tuh apa yang kira-kira bakal dilakukan kalau misalnya ada yang ke gap langsung di jalan ditilang, wah plat lo palsu, hukumannya tuh pasti lebih berat gak sih dibandingin kayak tilang lo ngambil bahu jalan gitu? Ya kalau dari undang-undangnya memalsukan plat nomor itu kalau memalsukan yang tidak sesuai dengan datanya itu bisa dijerat KUHP. Pemalsuan surat itu kalau di KUHP pasal berapa ya? Ini nyontek ya, sorry. Gak apa-apa dong. Pasal 263 KUHP. Itu ancaman pidananya bisa sampai 6 tahun. Dengan memasukkan plat nomor tadi. Oke. Iya. Jadi itu dia Detikers ya, jangan sampai bermain-main lah dengan kamu tepu-tepu ya. Janganlah kau tepu-tepu tentang plat yang sebetulnya bukan haknya elu juga ya. Mas, ini juga sebetulnya fenomena di masyarakat ya. Ini juga ada ceritanya Aryo nih. Ini Aryo lagi gak ada kan hari ini ya. Dia tuh pernah kehilangan platnya di area parkir di Jakarta lah. Gitu. Kayak pusat-pusat perkantoran gitulah. Pokoknya plat-plat parkiran-parkiran yang rame. Nah, dia tuh selalu hilangnya. Kebetulan nomor plat dia tuh sama kayak gue ganjil. Dan dia selalu kejadian. Dan dia kalau gak salah udah 2 kali tuh kejadian ya. 2 kali? Ini Aryo kalau nonton nanti dikonfirmasi ya. Nanti ke Mas Rangga dari Detik Auto ya. Dan selalu di tanggal yang ganjil. Jadi kan pasti agak sas ya. Bahwa ini kayaknya sengaja dia orang ada yang ngambil. Karena mungkin dia mau menghindari ganjil genap Iya, gitu. Sedangkan sekarang gue jadi gak ada platnya gitu. Atau waktu itu mungkin Aryo ada cadangan di belakang. Aku gak ngerti lah ya. Kayak gitu gimana ya Mas ya untuk menghindari. Supaya kita juga jangan jadi kena korban. Ntar tiba-tiba kita mau pulang kita susah ya Bar ya. Lu pernah dicolong juga Di? Enggak, karena kalau gue Mika. Memang susah dicopot ya. Dicopot gitu ya. Gak bisa sih harusnya ya. Jadi kalau plat nomor itu kan dipasangnya di depan dan belakang tuh ya. Kalau kita beli kendaraan baru biasanya dikasih mika plastik tuh. Bukan mika, cover plastik tuh. Itu memang gampang banget untuk dicopot. Untuk mencopot si plat nomornya itu. Jadi dengan modal obeng plus aja itu bisa kebuka. Cepet gitu. Jadi copot bisa langsung dicabut gitu. Beda kalau misalnya tadi kata ini dikasih mika ya. Itu kan agak sulit tuh. Nah, mungkin itu bisa jadi solusinya juga biar nggak dicuri-curi lagi gitu kan. Iya. Jadi gampang diambil, pokoknya yang dikacain ya, di coverin gitu. Di coverin. Cuma memang ini kendalanya kalau misalnya
Waktu itu aku agak sedikit nabrak ya, dia retak akhirnya jadi masuk embunnya kalau cuci mobil. Oh gitu. Sebuah curhatan. Itu yang ada lampunya kan? Baca gitu ya? Enggak, gue gak ada lampunya. Yang ada lampunya dan mohon maaf nih yang kalau diinjek nyala lampunya ganti itu suka aku katain ya. Karena kayak kalau lagi jalan dia biru, kalau dia nginjeknya merah. Merah kayak, iya. aduh. Buang-buang uang. Gue tau. Nah, Mas, berarti kalau tadi tuh kalau dia pakai plat nomor DPR, dia bebas ganjil genap. Sebenarnya kalau atau gimana? Atau kalau yang RF itu. Plat dinas, kalau plat RF dan ZZ itu tetap plat putih kan, plat putih atau plat hitam yang lama gitu, itu tetap kena ganjil genap. Tapi kalau plat dinas, kayak plat dinas Polri, TNI gitu, memang nggak kena ganjil genap gitu. Karena mungkin mereka ya lagi dinas, lagi bertugas, mungkin lagi on mission for something gitu ya. Jadi bisa berlalu lalang. Oke. Jangan dicontoh dan jangan sampai melakukan hal tersebut Detikers ya. Nah, terus mungkin kita mau ke topik berikutnya nih, mumpung ada Mas Rangga, kita tanyain aja semua. Mas katanya ada isu kalau nanti plat itu untuk plat lagi SIM. Untuk yang C itu mau kayak B, jadi ada C1, C2 gitu atau C aja. Ini benar gak sih Mas? Dan katanya apakah benar juga berdasarkan CC yang dipunya sama kendaraannya? Iya, jadi baru hari Senin kemarin Korlantas Polri meluncurkan SIM C1. Jadi SIM C itu dibedakan jadi 3 jenis. C1, C2, C polos, C1 dan C2. Itu dibedakan berdasarkan kapasitas mesin motor yang akan dikendarai. Jadi ini isu ini udah direncanakan udah jauh-jauh hari nih, udah dari tahun 2016 kalau nggak salah. Oh, lumayan lama. Udah lumayan lama. 8 years loh. Iya, udah lumayan lama. Waktu itu keluar PP tentang PMBP di Polri, salah satunya menyebutkan biaya penerbitan SIM C1 dan SIM C2. Tapi baru diterbitkan tahun ini, kemarin. Yang bedain apa sih C1, C2 selain CC motor? Jadi kalau dari aturannya, ketentuannya ya, kalau dari ketentuan yang di aturan Polri itu, yang membedakan memang hanya mesin, kapasitas mesin. Bukan kayak Matic, nggak Matic itu nggak? Sama aja kalau Matic dan Matic, non-Matic. Jadi SIM C itu biasanya untuk motor di bawah 250 cc. Kemudian, berarti ini apa sih Mas biasanya yang aku suka kalau naik di ojek ya? Mio Beat. Ya begitu, gitu. Ya kayak gitu-gitu lah yang Scoopy ya. Nmax masih 150. Masih masuk C aja. Pokoknya yang Matic rata-rata masuk ya? Ya, gitu. Rata-rata yang harian ya. Vespa masuk gak? Vespa itu ada yang 300 cc juga. Piaggio itu. Iya, tapi yang di bawah 250 masih bisa pakai SIM C biasa. Kemudian selanjutnya SIM C1. SIM C1 itu untuk motor-motor yang mesinnya 250 sampai 500 cc. Gitu. Ini udah masuk motor sport yang kategorinya kayak Ninja gitu, udah. Ninja juga ada kapasitas mesinnya. Ada yang 250. Ada yang? Kalau ada yang di atas 250. Kalau yang 250 pas masih C berarti ya Mas ya? Masih C. Karena, gitu. Masih C. Dan max sampai 250. Udah 260 ya, saya mungkin gak ada ya, tapi itu masuknya ke C. Kalau di aturannya memang 250 sampai dengan 250. Dan rata-rata motor 250 cc di Indonesia itu kapasitasnya itu 249, sekian cc. Jadi memang under 250 gitu. Kurang koma aja. Oke, terus apa yang kayak Ninja, terus RR gitu juga biasanya di range gitu ya? Iya, pokoknya dari kapasitas mesinnya deh. Jadi SIM C1, kemudian SIM C2. SIM C2 itu nanti itu belum launching. Ducati Mas. Ducati gitu. Masuk ya. Motornya Ariel yang BM itu. Masuk. Moge-moge lah ya Mas. Moge-moge, dia di atas 500 cc. Harley juga masuk. Harley segala macam gitu. Tapi C2 belum diterbitkan. Jadi baru C1 gitu. Oke, berarti baru yang kita bilang kentang ya. Motor daily tidak, motor gede tidak gitu. Itu lo mesti ganti dan punya C1 tuh. C1. Iya bener. Karena memang ada syaratnya nih untuk bikin SIM C1 itu harus memiliki SIM C paling tidak setahun. Gak bisa nyubi cuy. Gak bisa nyubi. Iya, gitu. Jadi lo nyetir dulu dah tuh motor setahun lo kemana-kemana dulu. Iya kan? Nah SIM C2 makanya belum diluncurkan itu karena harus memiliki SIM C1 1 tahun minimal. Jadi gitu. Jadi mungkin C2 upgrade. Iya, kayak lo tuh unlock gitu ya. Checkpoint dari silver, gold, terus apalagi diamond. Kayak main game ya. Oke, udah unlock. Nanti kayaknya anak-anak cowok tuh pada kayak, lihat nih gue C1, 2, 3 gitu. C1, C2 gitu. Nah Mas, kira-kira buat yang misalnya nih mungkin ada Detikers yang
kayaknya gue mesti punya C1. Itu berarti kan sekarang dia punya baru pegang C doang nih. Terus nanti mau ngambil C1 atau next time C2 itu apakah mungkin harus melakukan lagi semua proses mendapatkan SIM dari awal atau gimana? Memang syaratnya ujian lagi. Tes lagi. Jadi memang karena ini kapasitas mesinnya beda kan, tingkat kesulitannya juga beda gitu, makanya harus diuji lagi kan. Nah SIM C1 itu udah disiapin dari di Satpasnya itu udah ada moge yang untuk tes SIM C1. Motornya 500 cc. Oke. Nah berarti kalau gitu kita gini Mas, misalnya kita punya C1, otomatis udah dianggap berarti lo udah PES C kan? Iya. Atau jadi kayak misalnya gue hari ini mau bawa Beat, gue bawa SIM C. Gue besok mau bawa Vespa yang agak gede cc-nya, gue bawa C1. Atau kalau ya udah C1 berarti udah include C doang. Dan begitupun seterusnya. Nanti kalau misalnya let's say lo udah punya C2, berarti dianggapnya lo tuh udah punya C1 dan C aja. Jadi bawanya tetap yang paling tingginya aja. Betul, jadi yang paling tinggi aja. Jadi kalau jadi karena dianggap misalnya tadi kan syarat yang untuk memiliki SIM C1 dan SIM C2 itu harus memiliki SIM C di bawahnya 1 tahun kan. Berarti kan udah dianggap sudah bisa mengendarai motor yang di bawahnya gitu. Jadi kalau gak usah dompet tebel gak jelas ya. Gak perlu biasanya tebel. suka disaku kan, di bokong gitu. Jadi gak usah bawa 3 SIM ya. Jadi kalau udah punya SIM C2 udah dewa tuh, udah bisa bawa motor apa aja. Gitu. Ini Bang Ariel nih harus nih ya, Ariel Noah ya. Kudu nih kayaknya. Dan itu bapak-bapak. Ini siapa sih yang gengnya Prediksi. Oh itu Dedudas yang baru. Oh iya yang kemarin berempat ya. Iya, yang itu Raffi, Gading Martin, Desta sama Ariel. Sama Ariel itu. Oh itu yang baru. Namanya apa gengnya? Dedudas minus one. Dedudas minus one karena Raffi enggak duda. Kayak karaokean minus one ya. Iya minus one. Ini kita juga ngebahas tentang blind spot nih dalam berkendara. Ini juga kemarin rame ya. Gue kurang setuju sih sama yang kemarin ada kasus Fortuner yang nabrak balita, terus ternyata dia yang dihukum bertahun-tahun, orang tuanya nggak dihukum, padahal yang lalai orang tuanya. Iya pro kontra karena kan pro kontra memang. Kok bisa anak kecil 2 tahun lepas dalam pengawasan orang tua itu satu. Tapi kalau misalnya dilihat dari tayangannya juga si supir ini memang untuk ukuran belok tuh dia ngebut ya. Iya, katanya gitu. Sih begitu ya. Ngebut. Gitu. Jadi kayaknya kalau dilihat dari CCTV-nya cukup ngebut untuk ukuran orang mau belok mobil dan mobilnya kayak mohon maaf tidak kecil ya, bukan city car gitu. Nah jadi itu macam-macam lah Mas pro dan kontranya. Tapi intinya ini pelajaran bersama ya karena kita yang nyetir juga jadi kudu was-was takutnya apalagi di kawasan perumahan itu kan karena korbannya juga tetangganya kan ya. Gue gak ngebayangin nanti itu pertetanggaannya jadi ruwet kan. Gara-gara cuma beda berapa rumah doang itu. Jadi apa yang mesti kita lakukan Mas karena bisa jadi kan katanya si pengendara tidak melihat si korban. Soalnya ada blind spot yang kayak ibaratnya kita nyebutnya mungkin tulang si mobilnya itu ya yang kayak in between kaca sama si antara spion itu. Gimana sih Mas jadi untuk kalau, menyiasatinya? Jadi kalau sebuah kendaraan itu pasti ada blind spotnya ya. Titik tidak terlihat kalau bahasa Indonesia. Jadi kalau makin besar mobilnya itu blind spotnya pasti makin besar. Gitu. Kayak Fortuner itu kan besar kan. Jadi blind spotnya itu lumayan besar tuh dari pilar A, dari kap ke depan. Makanya di mobil-mobil SUV yang besar itu kadang-kadang ada tambahan spion. Benar di depan Fortuner Pajero tuh biasanya ada tambahan lagi. Iya, itu untuk mencegah blind spot. Cuma kadang-kadang kan kita sebagai pengendara juga nggak kelihatan juga gitu lingkungan sekitarnya gitu kan. Makanya untuk menyiasati blind spot itu terutama di perumahan itu harusnya pengendara harus paham soal batas kecepatannya. Nah, praktisi keselamatan berkendara itu menyarankan batas kecepatan maksimal di perumahan itu 5 km per jam. Wow. Pelan banget. Pelan banget memang. Not even 10 ya? Ya, jadi dengan jalan pelan itu kita bisa tambah was-was tuh. Yang gue sering bisa lagi scanning gitu. Ini ada handicap apa di depan gitu kan. Entah itu polisi tidur atau segala macam gitu. Jadi jalan pelan aja gitu di pemukiman. Jadi kalau secara aturan sebenarnya di pemukiman itu maksimal 30 km per jam. Oh iya masih masuk akal. Masih masuk akal 30. Cuma memang disarankan lebih bawah itu biar kita lebih tetap waspada gitu. Iya. Dan juga gua kan ngekosnya itu di area perumahan yang masih banyak orang Betawinya lah ya gitu ya. Terus di daerah untuk masuk ke jalan dekat rumah gua tuh banyak anak kecil main memang di situ. Dan memang polisi tidurnya banyak banget. Sekarang gua ngerti karena banyak anak kecil yang berlalu lalang, makanya polisi tidurnya tuh kayak udahlah gede-gede, jaraknya paling cuma berapa meter udah ada lagi. Mungkin buat menghindari itu. Ini juga mungkin bisa jadi pesan untuk warga yang sekiranya
punya anak deket rumahnya atau mungkin memang banyak anak-anak atau ya padat pemukiman lah, let's say dibanyakin juga aja ya posisi tidurnya. Memang itu salah satu cara untuk biar nggak ngebut gitu ya. Cuma memang ada aturannya untuk membuat si polisi tidurnya gitu. Oh jadi jangan tiba-tiba nggak bisa sembarangan, iya nggak bisa sembarangan. Ada aturan tertentu. Jadi tingginya seberapa, jaraknya semana gitu. Itu ada aturannya sih. Iya. Kadang gue juga ada lewat posisi tidur yang seperti melewati pagar ya, tinggi banget gitu. Gitu sembunyi banget ya. Jadi memang dibutuhkan kesadaran dari pengendaranya sih, terutama di perumahan gitu banyak anak-anak. Nggak cuma anak-anak, ada aktivitas warga lainnya kan di sana gitu. Jadi ya dari pengendaranya juga harus paham sih. Iya benar ya. Dan juga buat memprevent kejadian kayak gini, sekali lagi buat yang di perumahannya juga sama-sama melakukan hal serupa lah. Karena gue juga tiba-tiba tahu nih kalau di dekat rumah gue itu tuh ada pembangunan kayak tempat nongkrong, duduk-duduk agak masuk ke dalam gitu. Karena ternyata si warga tahu di sini tuh banyak anak-anak yang suka pada main Mobile Legends, main FF, apalagi pada saat pandemi. Jadi dibikinlah si ruang terbuka buat anaknya juga gitu. Belum ada yang suka main karet di jalan gitu ya, gitulah serba-serbi kehidupan warga ya. Benar-benar perumahan gitu. Jadi ya lebih waspada aja. Lebih waspada aja sih, terutama di perumahan gitu, banyak anak kecil segala macam. Cara maksimal ini gimana kalau dari pengendara? Dari pengendara ya itu tadi jalan pelan, terus kita bisa scanning ke depan, belakang spion gitu, cek spion kiri kanan dan tengah gitu kan. Pasang kamera gitu perlu nggak sih? Oh itu dashcam juga ya perlu. Ya itu biar ada bukti nih. Biar ada bukti ini siapa yang salah nanti gitu kan. Kan ada tuh komunitasnya Dashcam Indonesia ya kalau nggak salah. Mas itu kalau misalnya Dashcam tuh kita udah disaranin kalau bisa dan mampu wajib pakai nggak sih? Kalau dari aturan belum ada kewajiban. Cuma kalau memang ada uang ya silakan gitu. Itu bisa bukti buat misalnya ada kecelakaan atau ada apa gitu. Atau ada kejahatan segala macam gitu kan. Ya itu untuk keadilan seadil-adilnya ya. Karena siapa tahu nanti lo udah pasang Dashcam, taunya lo yang salah, ya lo harus mengakui kesalahan lo. Jangan membela diri juga gitu ya. Jangan hilang filenya gitu. Terbakar gitu. Wah. Diedit kalau filenya. Oke, jadi dari kita mesti ya sebetulnya sebelum berangkat itu selain bismillah ya, berdoa dulu sebelum keluar rumah. Hati-hati pelan-pelan terutama ketika memasuki area pemukiman. Mas, tapi butuh gak sih jadinya kayak ya udah karena ada kejadian Fortuner nabrak anak kecil dan sampai korbannya tewas gini, kita jadi double the protection atau double the insecurities juga. Let's say mobil gue cuma city car kecil tapi gue jaga-jaga gue pasang juga deh jadinya kayak spion depan kayak si mobil-mobil SUV itu perlu gak sih atau kayak kalau memang dirasa ada yang pandangan visibilitasnya kurang ya silakan aja. Dan memang kalau memang ada lokasi untuk nempatin si spion tanduk gitu ya. Cuma memang kalau spion tanduk itu dibutuhkan untuk kendaraan besar sih biasanya. Kalau city car biasanya kan visibilitasnya lebih luas ya. Dalam jangkauan kita ya. Iya biasanya gitu. Apalagi kebayang gak kalau si mobil listrik yang kecil itu loh. Iya. Itu gak ada bonetnya kan. Iya benar. Bahkan bagasi aja gak ada kan. Milih lo mau bawa dua penumpang lainnya. Udara terus gue mikir lagi. Oh iya bener-bener. Pinter lu Lik. Iya. Gitu. Ya udah deh kalau gitu mungkin dari Akbari ada yang mau ditanyakan lagi gak ke Mas? Gak ada sih. Terima kasih Bangga. banyak Mas. Sama-sama. Semoga semakin sporty dan otomotif. Mas tapi kalau dari Detik Oto tuh selain informasi tentang review mobil tentu saja yang paling banyak dan mungkin kendaraan ya motor juga. Ada konten-konten apa lagi sih yang dibahas di artikel-artikelnya tuh? Ada ya tadi kayak surat-surat segala macam gitu, SIM, STNK gitu, perpanjang, tips-tips kayak gitu. Terus, cara nyicil mobil ada nggak? Cara nyicil mobil yang harus punya uang. Oh. Atau itu lebih ke Detik Finance ya? Oh Detik Finance. Kita juga sempat mainin kok waktu itu. Lebih baik mana nih mobil cicil atau mobil cash? Oh iya, gimana tuh lebih baik mana? Jawabannya apa Mas waktu itu? Tergantung kebutuhan. Semuanya depends ya. Depends. Balik ke personality masing-masing. Lebih baik beli mobil baru apa mobil bekas? Tergantung kebutuhan juga. Tapi kalau seginya misalnya cicilan, karena kan katanya beda tuh Mas. Kalau nyicil mobil bekas sama mobil baru, dari bunganya lebih gede mobil bekas. Enggak juga. Oh enggak juga ya? Enggak juga. Mungkin kita bahas nanti kali ya, karena ini obrolannya bakal dalam banget. Tapi habis satu ini ya, karena kita udah masuk jam 11 siang nih, udah pamit. Sudah pas ya? Iya. 1 menit lagi sih itu tapi dia, ya. Benar. Cuma ya itu tadi lah, jadi kita pokoknya mau mengucapkan terima kasih buat Mas Pasti Rangga. Ya, Sama-sama. Selaku redaktur Detik Oto juga. Dan yang pasti nanti kalau mau baca-baca artikel lengkapnya bisa di Detik Oto di lamannya Detikcom ya. Terbaru abis nge-review mobil apa Mas?
Kalau PIC-nya si Hafiz sih. Kemarin review motor listrik. Oh listrik, sekarang udah mulai trennya listrik-listrik ya. Oke, itu dia, silakan diceki-ceki. Dan mungkin dari Indi dan juga Akbari mau mengucapkan terima kasih nih buat yang udah bersama-sama dari jam 8 tadi sampai dengan sekarang udah jam 11. Dan sekali lagi Mas Rangga, terima kasih. Tapi kalau udah duduk di sini kita mesti tagline bareng Mas. Ya kan? Masih inget gak Mas? Masih. Sama gerakan. Jangan tidur lagi. Tapi pakai gerakan. Soalnya ada 2 nih, yang sore juga ada. Oh iya, oh lu udah ke sore juga nih Mas Rangga. Wah parah nih di sore nih sekarang ternyata. Oke, ya udah deh kalau gitu. Terima kasih Detikers, jangan lupa untuk follow juga sosial media kami, semuanya ada ya Bar ya. Ya Detikcom di X, di Instagram, di Facebook dan juga TikTok. Betul, dan juga jangan lupa untuk saksikan terus Detik Paginya dari jam 8 sampai dengan jam 11. Kalau begitu, Indi Arisa pamit. Akbari pamit beserta kru yang bertugas. Dan Mas Rangga. Dari Detik Oto. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama. Tetap saksikan Detik Pagi. Jangan tidur lagi.